Seorang pria menghabiskan 10 tahun di pedalaman gunung hanya untuk melatih tinjunya. Namun saat dia akhirnya turun gunung, pemandangan di depannya membuatnya ngeri. Dunia luar telah berubah drastis hingga tak bisa dikenali lagi. Pakaian aneh dan terbuka yang dikenakan para wanita di jalanan membuatnya tertegun. Menjomblo selama 20 tahun hidupnya, pemandangan itu langsung membuatnya mimisan. Yang lebih sulit dipercaya, pria yang telah membunuh ayahnya entah bagaimana menjadi pahlawan terkenal di dunia. Sedangkan dirinya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah gunung dengan satu pukulan, tapi dia malah rela menjadi budak. Belum lama berselang, perang dahsyat telah meletus, meninggalkan medan perang yang dipenuhi mayat dan sungai darah. Bencana itu dikenal sebagai perang besar antara aliran lurus dan aliran sesat, dan kekejamannya belum pernah terjadi sebelumnya. Perang itu akhirnya berakhir saat Dewa Tinju mengalahkan iblis surgawi. Gelar legendaris yang membuat sang pahlawan terkenal di seluruh dunia adalah Tinju Naga Bangkit. Dua murid muda dengan antusias bertanya kepada guru mereka, apakah dia benar-benar mewarisi ilmu tinju tak terkalahkan yang legendaris itu. Guru mereka menjawab dengan yakin, jika kalian terus berlatih keras, suatu hari nanti kalian akan memahami makna sebenarnya dari Tinju Naga Bangkit. Berdiri di luar perguruan Koryong, remaja berambut hitam Jin Kwon melipat tangannya dan mencibir dalam hati. Omong kosong macam apa itu? Dia bahkan mulai mempertanyakan bakat ayahnya dalam memberikan nama jurus. Tidak tahan lagi mendengar bualan itu, Jin Kwon menuduh ayahnya hanya bisa menyombongkan diri sepanjang hari. Dia benar-benar menolak untuk percaya pada apa yang disebut Tinju Naga Bangkit itu. Ayahnya hanya tertawa lepas dan bersikeras bahwa setiap kata yang dia ucapkan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Jin Kwon tidak mengerti mengapa seseorang dengan tinju dewa seperti itu mau bersembunyi di perguruan kumuh di pedalaman gunung. Bagaimana bisa seorang master seni bela diri yang tak tertandingi berakhir mengajar beberapa anak di antah berantah? Tapi ketika ayahnya mulai mengomentari fisiknya, Jin Kwon berteriak, "Bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentang putramu sendiri?" Ayahnya terus tersenyum dengan rasa percaya diri yang sama, seolah-olah hidup sederhana adalah satu-satunya hal yang dia butuhkan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa itu akan menjadi momen kehangatan terakhir mereka bersama. Kemudian, Jin Kwon mengintip dari celah pintu. Air matanya berlinang saat dia melihat mitos tentang ayahnya yang tak terkalahkan hancur berantakan. Tercermin di matanya yang gemetar, ayahnya berlumuran darah dan ambruk dengan pedang menancap di punggungnya. Pria yang pernah menyatakan dirinya tak terkalahkan itu tak bisa lagi berdiri tegak. Para penyerang itu tidak lain adalah para mantan murid ayahnya sendiri. Yang memimpin mereka adalah Jin An, murid tertua. Murid kedua, Jekian, hanya memiliki niat membunuh yang mengerikan di matanya. Murid ketiga, Yukon, juga telah jatuh ke dalam kegelapan. Mata hijaunya yang menyala terbakar oleh rasa haus akan kekuasaan. Bahkan murid keempat, Wanpa, juga telah tunduk pada kejahatan. Tersembunyi dalam bayangan, wajahnya telah kehilangan setiap jejak kemanusiaan. Dengan pedang menembus jantungnya, ayah Jin Kwon mengaum dalam keputusasaan. Apakah keserakahan telah membutakan kalian semua? Jika guru ada di sini untuk melihat ini, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Saat itu, sosok dalam bayangan menunjukkan ekspresi buas dan menggeram. "Jangan berani menyebut bajingan tua itu di depanku." Terkepung dan dipenuhi luka, ayah Jin Kwon mencibir. "Apapun yang kalian lakukan, kalian tidak akan pernah mendapatkan kekuatan itu." Saat mereka tahu kekuatan itu sudah diwariskan, para murid serakah itu mengamuk dan memanggilnya orang gila. Masih bersembunyi dalam bayangan, Jin Kwon muda terisak saat dia menatap pedang yang menancap di punggung ayahnya. Mengetahui ajalnya sudah dekat, ayahnya dipenuhi rasa bersalah dan memutuskan untuk menunjukkan kepada putranya jurus pamungkas di saat terakhirnya. Mengerahkan sisa tenaga terakhirnya, ayahnya berteriak, "Perhatikan baik-baik." Lalu dia mengepalkan tinjunya, memusatkan kekuatan terakhir ke buku jarinya. Dengan auman putus asa, dia melepaskan pukulan terakhir yang dikenal sebagai pelajaran terakhir. Para pengkhianat itu benar tak berdaya menghadapi kekuatan yang mampu mengguncang bumi itu. Jeritan putus asa mereka lenyap saat gelombang kejut menelan mereka bulat-bulat. Saat debu perlahan mereda, Jin Kwon gemetar saat dia berjalan menghampiri ayahnya. Ayahnya mengakui bahwa mungkin semua omongannya tentang tak terkalahkan hanyalah bualan kosong belaka. Namun dengan rasa bangga dan lega di matanya, dia bertanya apakah putranya melihat pukulan itu dengan jelas. Dia memberitahu Jin Kwon, "Itulah pukulan tak terkalahkanku." Sebelum nyawanya melayang, ayahnya mengeluarkan kitab tinju tanpa batas dari jubahnya dan secara resmi mewariskannya kepada putranya. Itu adalah ilmu pamungkas legendaris yang mampu menyatukan setiap teknik tinju di kolong langit. Meskipun kekuatan yang dibangkitkannya berbeda untuk setiap orang, wajah ayahnya yang berlumuran, darah dan senyuman bangganya menjadi momen kehangatan terakhir yang dia tinggalkan untuk putranya. Ayahnya telah bersembunyi di pedalaman gunung untuk melindungi ilmu tinju tak terkalahkan dan putra kecilnya, dan dia telah mengorbankan segalanya untuk melakukan itu. Sejak hari itu,
beban berat sebesar gunung dari warisan ini mengakar dalam di hati Jin Quan. Beberapa penyerang berhasil selamat, tetapi kejadian itu membuat mereka sangat terguncang. Pemimpin mereka dengan marah mengutuk ayah Jin Quan karena menggunakan serangan bunuh diri di saat terakhirnya. Meski mereka selamat, hanya terserempet gelombang kejut saja sudah membuat mereka terluka parah, membulatkan tekad mereka untuk melenyapkan setiap ancaman di masa depan. Sang pemimpin segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh bocah itu dan setiap murid di perguruan. Jin Quan muda meraih kitab itu dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tanpa berhenti sedikit pun, dia berlari jauh ke dalam hutan pegunungan. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Jin Quan tetap bersembunyi di pegunungan, menahan latihan brutalnya melalui kitab itu, dan hasrat balas dendamnya yang membara. Di usianya yang ke-20, dia akhirnya menemukan tinju yang benar miliknya. Kekuatan satu pukulan saja sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Jin Quan percaya waktu untuk membalas dendam akhirnya tiba. Terbakar oleh amarah, dia meninggalkan pegunungan itu. Namun ketika dia kembali ke peradaban, pemandangan di depannya membuatnya benar-benar terpaku. Dunia luar telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi, membuatnya benar-benar tersesat. Ini bukan lagi dunia persilatan yang dia ingat. Dia tak percaya dunia telah berubah sebegitu drastisnya hanya dalam waktu 10 tahun. Perhatiannya segera tertuju pada pakaian aneh dan terbuka yang dikenakan para wanita muda modern. Menjomblo selama 20 tahun hidupnya, dia segera mengalami mimisan memalukan lainnya. Jin Quan melihat ke arah kampung halaman yang dia ingat. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa desa lamanya telah menjadi kota modern yang masif. Transformasi yang sangat besar itu bahkan membuat seniman bela diri tiada tanding ini mulai mempertanyakan realitas. Dia segera menghentikan seorang pejalan kaki tua dan bertanya apa yang telah terjadi pada desa tersebut. Pria tua itu kebingungan dengan pertanyaan tersebut dan bertanya-tanya apakah Jin Quan selama ini hidup sebagai pertapa di pedalaman gunung. Mengejutkan bagi Jin Quan, pria tua itu mulai bercerita kepadanya tentang keberadaan portal-portal. Semuanya bermula ketika sebuah lubang raksasa muncul di langit. Energi aneh mengalir turun dari celah masif itu dan menghancurkan kedamaian dunia sebelumnya. Hewan-hewan yang terkontaminasi energi itu seketika bermutasi menjadi makhluk mengerikan yang dikenal sebagai monster. Lalu orang kuat dari dunia lain yang dikenal sebagai hunter turun, menjerumuskan seluruh dunia ke era kekacauan yang baru. Namun setelah tiba, para hunter melakukan pembantaian membabi buta terhadap orang-orang di dunia ini. Bahkan seorang hunter tingkat C memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan hampir siapa saja. Mayat-mayat menutupi medan perang, dan bahkan seniman bela diri terhebat pun dibantai dalam perang brutal itu. Dunia persilatan berada di ambang pemusnahan total. Saat itulah, 4 murid Dewa Tinju, yang dikenal sebagai 4 Raja Langit, maju dan melancarkan serangan balik. Satu persatu, mereka memukul mundur para hunter yang sebelumnya tampak tak terhentikan. Tak lama kemudian, para Awakener yang dikenal sebagai hunter mulai bermunculan di seluruh dunia persilatan dalam jumlah yang sangat banyak. Seniman bela diri dan Awakener berkumpul di bawah 4 Raja Langit, dan perang akhirnya berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai. Pria tua itu menjelaskan pertukaran budaya yang terjadi pasca perang dan memberitahu Jin Quan bahwa skill kini jauh lebih berkuasa dibandingkan seni bela diri. Pria tua itu tiba-tiba menjadi penasaran dengan Jin Quan dan bertanya apakah dia benar-benar baru saja turun gunung. Namun, Jin Quan jauh lebih peduli dengan apakah para penerus Dewa Tinju masih aktif di dunia baru yang asing ini. Keringat dingin membasahi dahi Jin Quan saat dia tanya bagaimana para bajingan itu bisa menjadi pahlawan di era baru yang gila ini. Tepat saat seluruh pandangannya terhadap dunia runtuh berantakan, seorang gadis berambut biru tiba-tiba menabrak tubuhnya. Dia buru-buru meminta maaf sebelum menjauh dan menghilang ke dalam kerumunan. Setelah menghilang selama 10 tahun penuh, Jin Quan menyadari dunia telah berubah drastis hingga tak dikenali. Prioritas utamanya adalah mencari penginapan dan menetap. Tapi saat merogoh ke dalam jubahnya, dia baru menyadari kalau buku panduan yang disembunyikan di sana telah raib secara misterius. Jin Quan seketika panik. Sementara itu, buku panduan tiada tanding yang ia lindungi dengan mempertaruhkan nyawa malah dianggap sebagai barang rongsokan keluarga oleh seorang pencuri wanita. Dia bahkan mengeluhkan bau busuk menyengat dari buku itu. Alice, hunter pencuri rank D, tidak pernah menyangka saat dia merayakan keberhasilannya. Hawa dingin tiba-tiba muncul dari belakang dan membuatnya terlonjak kaget. Jin Quan sudah muncul di belakangnya tanpa suara sedikit pun. Alice menatapnya ketakutan, tak habis pikir bagaimana pria itu bisa menemukannya. Dia bahkan mengira Jin Quan adalah anggota geng ilmu hitam. Tapi Jin Quan hanya ingin mengambil kembali miliknya. Alice bisa merasakan dengan jelas bahwa pria di hadapannya itu jauh lebih kuat darinya. Namun, dia masih punya nyali untuk meminjam uang pada Jin Quan, berjanji akan mengembalikan setiap keping emasnya nanti. Betapa terkejutnya dia, Jin Quan hanya tampak kebingungan karena dia cuma membawa koin besi.
Alice tiba-tiba bersimpuh dan menangis terseduh-seduh. Dia mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal, dan kakaknya sakit parah, bersikeras bahwa kakaknya akan mati jika tidak ada uang untuk beli obat. Saat Jin Quan terdiam memikirkannya, diam Alice bersorak, yakin kalau rencananya berhasil. Dia terus mengarang kebohongan, bercerita kalau ada wabah yang menyerang desanya, dan tidak ada yang bisa menemukan obatnya. Harapan akhirnya tiba dalam wujud seorang tabib misterius. Awalnya tarifnya murah, tapi seiring dengan kepopulerannya, dia melipat gandakan harga dan bahkan menuntut siapapun yang tidak bisa membayar untuk menyerahkan tubuh mereka sebagai gantinya. Hal ini membuatnya tidak punya tempat untuk meminta tolong. Terisak tak terkendali, Alice mengaku kalau keputusasaan telah mendorongnya untuk mencuri dan memohon bantuan Jin Quan. Di luar dugaannya, Jin Quan mengangguk setuju. Jin Quan memang sedang mencari seseorang yang bisa membantunya mengumpulkan informasi. Jadi dia memutuskan untuk menuruti permintaan Alice. Saat mereka tiba di luar sebuah bangunan tua, Jin Quan merasakan ada sesuatu yang janggal dari tempat itu. Tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti klinik. Pria-pria di dalam sana berwajah beringas dan jelas tidak ramah. Menghadapi ruangan penuh preman yang tampak berbahaya, Jin Quan sadar kalau dia datang ke tempat yang salah. Tepat saat dia bersiap pergi dengan canggung, tiba-tiba Alice menyergapnya dari belakang. Dia lalu berseru kalau meminjam uang akan menyelesaikan semua masalahnya dan menjual Jin Quan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ini adalah organisasi pasar gelap terkenal yang dikenal sebagai Guild Maha, di mana semua anggotanya adalah hunter rank C yang kuat. Para preman itu terkesan dengan fisik Jin Quan dan berencana menjualnya kepada pembeli yang punya selera nyeleneh. Tapi pada saat itu, Jin Quan perlahan bangkit berdiri. Dia menatap penjaga berwajah beringas itu dan melengkungkan senyum mengejek di bibirnya. Jin Quan berseru, melihat wajah-wajah seperti kalian justru membuatku merasa tenang. Dunia ini mungkin telah berubah, tapi sampah seperti kalian masih saja sama. Aku hampir merasa lega dibuatnya. Penjaga itu mengamuk dan mengaum kalau seorang budak hina tidak punya hak untuk menghinanya. Dia lalu melompat turun dari atas dengan kekuatan yang mematikan. Jin Quan tak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Karena pria ini sukarela mengantar nyawa, dia bisa memanfaatkannya untuk menguji kekuatan barunya. Detik berikutnya, Jin Quan melepaskan pukulan telak yang dipenuhi tenaga mengerikan. Inilah kekuatan mutlak yang hanya dimiliki olehnya seorang. Penjaga yang tadinya berlagak sombong itu mematung melihatnya dan menghentikan ayunan gada berdurinya. Ledakan memekakkan telinga meletus, dan semua yang berada di jalur tinju penghancur Jin Quan seketika hancur lebur. Bahkan Alice pun terdorong mundur beberapa langkah akibat gelombang kejut yang dahsyat itu. Yang lainnya menatap dengan mata terbelalak ketakutan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Anehnya, Jin Quan yang tadinya tampak tak terhentikan, kini terbaring tak bergerak di tengah reruntuhan. Semua orang mulai kasak-kusuk membicarakan apa yang baru saja terjadi. Di tengah keheningan yang mencekam, pria berambut merah tiba-tiba bertepuk tangan dan berteriak kalau dia tahu kebenarannya. Dia menunjuk ke arah gada berduri yang dipegang pria bertopeng itu. Pria berambut merah itu menyimpulkan kalau gada itu bergerak terlalu cepat sampai tak bisa dilihat oleh siapapun di sana. Para preman itu terus berbangga diri atas kekuatan mereka yang luar biasa. Kenyataannya, Jin Quan telah memusatkan seluruh energi di tubuhnya dan melepaskan pukulan yang tak terhentikan. Tapi di saat-saat terakhir, matanya menangkap dua anak yang sedang bermain bola di kejauhan. Pemandangan tak terduga itu membuatnya tersentak kaget. Jin Quan tahu seberapa besar kekuatan tinjunya. Kalau kekuatan penuhnya meledak di sana, seluruh area itu akan hancur lebur. Tapi sudah terlambat untuk menariknya, dan pukulan yang sudah dilepaskan tidak bisa dihentikan, karena dia tak bisa membiarkannya melesat terus. Hanya tersisa satu pilihan. Dia harus memaksakan diri untuk mengubah arah pukulannya. Jin Quan membalikkan kekuatan penuh tinju itu ke tubuhnya sendiri, mengarahkan kembali serangan itu dengan paksa. Dampak mematikan itu seketika berbelok arah, membatasi kehancuran hanya pada bangunan di sekitarnya. Tapi saat Jin Quan berbaring di reruntuhan, senyum geli justru tersungging di wajahnya. Para pedagang budak di dekatnya tak mengerti apa yang dia gumamkan, dan mengira kekuatan ketua guild telah membuatnya gila. Karena transaksinya dijadwalkan keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengobati luka-lukanya sebelum menjualnya. Duduk di sudut ruangan, wajah Jin Quan berubah serius. Dia tahu kalau dia terus kehilangan kendali atas pukulannya, pada akhirnya orang-orang tak bersalah akan ikut terseret dalam kehancuran. Dia bertekad untuk menguasai kendali atas kekuatan di kepalan tangannya, dan tak akan membiarkannya hanya menjadi alat penghancur belaka. Kedatangan Alice membuat Jin Quan terkejut. Dia berkomentar kalau setelah semua yang mereka lewati, mereka belum tahu nama satu sama lain. Jadi akhirnya mereka berkenalan. Sambil melahap bola nasi, Jin Quan mengomel kalau Alice mendapat bayaran yang terlalu sedikit karena sudah menjualnya, dan bahkan menyebutnya pelit.
Alice benar-benar habis kesabaran dengan jalan pikiran aneh pria itu dan dengan panik mengingatkannya kalau nyawanya dalam bahaya besar. Dia kemudian mengakui kalau dia telah membohonginya, tapi tak habis pikir kenapa Jin Kuan tidak marah atas pengkhianatannya. Jin Kuan cuma ingin tahu apakah gadis itu sudah berhasil menyelesaikan masalahnya. Alice mematung di tempat. Tak pernah terbayang di benaknya kalau pria itu masih mengkhawatirkannya. Dia akhirnya mengaku kalau dia sangat membutuhkan uang itu karena kakaknya sedang sakit parah. Menundukkan kepalanya, Alice berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tak merasa bersalah atau menyesali perbuatannya. Lagi pula, di dunia yang penuh tipu daya ini, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya ditipu. Tapi Jin Kuan meyakinkannya kalau tak ada alasan bagi Alice untuk merasa bersalah. Dia bilang kalau membantu adalah keputusannya sendiri. Namun sebagai gantinya, Alice harus memastikan kakaknya sembuh. Di dunia yang kejam ini, tidak ada penyesalan yang lebih besar selain gagal melindungi keluarga sendiri. Kata-katanya menghantam celah paling rapuh di hati Alice. Mencoba menutupi rasa malunya, dia tiba-tiba mengatai Jin Kuan sebagai pengemis kotor lalu kabur begitu saja. Sebelum pergi, Jin Kuan meminta Alice untuk menjaga buku panduannya dan berjanji akan segera kembali. Kereta kuda yang melaju kencang memecah keheningan di hutan sunyi itu. Tak disangka, para pedagang budak itu membangun tempat persembunyian mereka di dalam zona monster rank B. Para penjaga menggiring para budak, mengancam akan mematahkan tangan dan kaki siapapun yang berani melambat. Anehnya, pria yang bertanggung jawab justru memerintahkan agar para budak diberi makan sebanyak yang mereka mau. Dia tidak ingin mereka tumbang karena lemas saat pelelangan nanti. Dia juga memerintahkan agar rambut lepek mereka dicuci bersih karena penampilan yang kotor akan merusak minat pembeli. Tapi pedagang itu masih belum puas. Dia menuntut agar tak ada satupun bau yang tersisa, sehingga barang dagangan mereka bisa berbau wangi. Air panas membasuh daki 10 tahun di tubuh Jin Kuan. Sejenak membuatnya berpikir kalau hidup sebagai budak mungkin tidak seburuk itu. Tapi sebuah suara seketika menghancurkan khayalannya dengan mengingatkannya secara belak-belakan kalau dia akan segera dijual. Jin Kuan menoleh dan mendapati kakek tua di hadapannya adalah sosok yang sama yang dia temui setelah turun dari gunung. Dia menatap pria itu dengan penuh curiga. Jin Kuan ingat betul kalau kakek itu bekerja sebagai pedagang kaki lima. Lalu bagaimana ceritanya dia tiba bisa jadi penjaga pemandian. Kakek tua itu dengan tenang menyodorkan handuk kepadanya dan menjelaskan kalau ini cuma salah satu dari sekian banyak pekerjaannya. Faktanya, kakek itu melakukan 10 pekerjaan berbeda, itulah sebabnya semua orang memanggilnya si kakek 10 pekerjaan. Kakek itu menatap Jin Kuan dengan rasa kasihan dan memperingatkannya bahwa nasib mengerikan menantinya setelah dia selesai mandi. Tepat pada saat itu, langkah kaki yang berat mengganggu percakapan mereka. Seorang penjaga berwajah berewok menyadari bahwa pemuda itu masih belum dicap. Dia bergegas menghampiri dan membentak mengapa Jin Kuan memakai pakaiannya kembali, serta memerintahkannya untuk segera menjalani apa yang disebut pembaptisan. Yang mengejutkan semua orang, Jin Kuan langsung mematahkan belenggunya. Bagi dirinya sendiri, dia menolak membiarkan benda sekasar itu merusak tubuhnya yang berharga. Penjaga di belakangnya kehabisan kesabaran dan mencengkeram Jin Kuan, menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Namun Jin Kuan hanya terus berpakaian dengan santai. Dia kemudian melangkah menuju pintu keluar, sama sekali mengabaikan penjaga yang berteriak di belakangnya. Penjaga itu terseret seperti karung usang dan hanya bisa melontarkan teriakan tak berdaya dari lantai. Pemandangan konyol itu membuat semua orang di sekitar menatap tak percaya. Dihadapkan dengan bangunan besar dan rumit itu, Jin Kuan merasa pusing dan hanya ingin pergi secepat mungkin. Dia tiba-tiba mengenali 2 pria di depannya sebagai pelayan yang mencuci rambutnya di pemandian. Jin Kuan segera memerintahkan mereka untuk menunjukkan jalan keluar. Saat itu, puluhan penjaga yang mencoba menghentikannya ikut terseret di belakangnya. Tak lama kemudian, Jin Kuan akhirnya melangkah keluar dari bangunan raksasa itu. Namun tepat saat itu, peringatan bergema dari arah depan. Pedagang budak yang gemuk itu sudah mengantisipasi situasi ini. Dia dengan angkuh menyatakan bahwa tanpa pandangan sejauh itu, dia tidak pantas berada di bisnis ini. Itulah tepatnya mengapa dia menyewa hunter peringkat C untuk menjaga persembunyiannya jika terjadi sesuatu. Namun sebelum hunter itu menyelesaikan perkenalan panjang lebarnya, darah hangat tiba-tiba menyembur ke udara. Kejadian tak terduga itu membuat semua orang sama sekali tidak siap. Monster peringkat B, yang dikenal sebagai beruang gunung, tiba-tiba muncul. Ia memiliki tanduk raksasa seperti domba dan mata merah, serta mencabik-cabik hunter peringkat C itu dalam satu tebasan. Monster itu segera menyerang yang lain. Pria yang memimpin itu berteriak putus asa meminta tolong, tetapi semua orang sudah kehilangan keberanian. Sementara semua orang lari menyelamatkan diri, Jin Kuan berdiri dengan tenang di tempat. Jauh dari rasa takut, dia malah mengamati makhluk aneh di hadapannya dengan rasa ingin tahu. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah Alice menjaga buku panduannya dengan aman. Sementara itu, Alice berjalan sendirian melintasi jalanan yang sepi.
Hatinya dipenuhi keraguan, tetapi dia bertekad membawa obat itu pulang apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakangnya. Keringat mengucur di wajahnya saat dia tanya siapa yang mengincarnya. Yang mengejutkannya, Jin Quan diam-diam muncul di belakangnya sekali lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya dengan mendesak apakah buku panduannya aman. Alice hampir melompat kaget dan tidak percaya dia berhasil lolos dari tempat mengerikan itu tanpa terluka. Jin Quan dengan santai menjelaskan bahwa orang-orang di sana ternyata masuk akal dan membiarkannya pergi begitu saja. Dia sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sangat ketakutan padanya. Jin Quan kemudian bertanya tentang kondisi kakak perempuan Alice. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk untuk memeriksanya. Kakak Alice sangat lemah dan tidak bisa berhenti batuk darah. Terlepas dari suasana yang berat, Jin Quan dengan canggung bertanya di mana mereka meletakkan buku panduannya yang sangat penting. Baru saat itulah kakak Alice, Yeon So-hye, menyadari bahwa mereka memiliki tamu. Namun saat Jin Quan melihat So-hye, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di dalam dirinya. Energi itu terasa sangat asing baginya, dan anehnya tidak pada tempatnya. Itu bahkan membawa aura jahat yang membuat punggungnya merinding. Itu tidak mungkin berasal dari sekte bela diri yang terhormat. Alice tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan berulang kali meminta maaf karena melanggar janjinya. Bajingan itu telah merenggut segalanya darinya, termasuk uang untuk obat kakaknya dan buku panduan yang dipercayakan Jin Quan padanya. Setelah Jin Quan dibawa pergi, Guild Maha mengancam Alice dengan hutang yang tidak masuk akal. Obat kakaknya awalnya seharga 500 koin emas, namun Guild menagihnya 130 sebagai bunga dan memotong 700 lagi sebagai biaya pekerjaan. Setelah semua pemotongan, Alice hanya menerima 30 koin emas. Tidak peduli seberapa marahnya dia mengutuk ketidakmaluan mereka, hal itu tidak mengubah apapun. Tanpa pilihan lain, Alice terpaksa menerima hasilnya. Alice akhirnya mengalah dan mencoba mengambil kembali barang-barangnya. Namun, ketua guild dengan tak tahu malu menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, termasuk buku panduan Jin Quan. Dia kemudian mengejek Alice tanpa ampun, sementara para preman di belakangnya ikut tertawa. Salah satu dari mereka bahkan menendangnya dengan kekuatan luar biasa hingga dia terpental. Seluruh kesepakatan itu adalah penipuan sejak awal. Di dunia yang dikuasai oleh yang kuat ini, orang yang tertipu adalah satu-satunya yang benar bodoh. Ketua guild memerintahkan Alice pergi dan tanpa malu mengejeknya, menyarankan agar dia menjual tubuhnya jika butuh uang. Kata-katanya yang kejam mendorong Alice ke ambang kehancuran mental yang parah. Dia diliputi rasa bersalah karena gagal melindungi uang dan buku panduan Jin Quan. Jin Quan mendengarkan dalam diam dari samping, matanya yang tajam tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Tiba-tiba, dia menepuk lembut bahu Yeon So-hye dan bertanya apakah dia sekarang mengerti situasi mereka. Di dunia yang penuh dengan penipuan, siapapun yang menipu orang lain pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Jin Quan kemudian dengan hati-hati mengangkat So-hye ke dalam pelukannya agar dia bisa beristirahat. Yang lemah batuk pelan dan bertanya hubungan seperti apa yang dia miliki dengan adik perempuannya. Jin Quan hanya menjawab bahwa hubungan mereka rumit sebelum membaringkannya dengan lembut di ranjang. Dia mengakui bahwa dia ikut bertanggung jawab atas kepulangan Alice tanpa obat dan berjanji akan menemaninya langsung untuk mencari penawarnya. Sebenarnya, So-hye hanya memiliki sedikit harapan untuk kesembuhannya sendiri. Dia hanya ingin Jin Quan menjaga adik perempuannya. Akan tetapi, Jin Quan sangat yakin bahwa mereka bisa menyembuhkannya. Dia kemudian meninggalkan rumah bersama Alice. Kali ini, mereka bukan hanya akan mencari penawarnya, tapi juga merebut kembali barang Alice yang dicuri dan buku panduan Jin Quan. Di bawah naungan kegelapan, mereka kembali ke bangunan tempat para preman itu berkumpul siang tadi. Akhirnya tiba waktunya untuk membalas dendam. Setelah mencapai pintu belakang, keduanya bersiap untuk menyusup ke markas Guild Maha. Pada siang hari, bangunan itu menyamar sebagai toko biasa yang dikelola Guild. Namun di malam hari, tempat itu berubah menjadi salah satu kasino bawah tanah paling terkenal di pasar gelap. Banyak penjudi saat ini sedang berpesta di dalam aula yang sesak itu. Alice menyerahkan jubah hitam pada Jin Quan dan memperingatkannya bahwa mereka butuh penyamaran untuk menyusup. Keduanya mengenakan jubah mereka dan diam berbaur dengan kerumunan. Alice kemudian menunjuk ke arah arena di dekat mereka. Quan mengikuti arah pandangannya dan melihat dua pria berotot saling menampar dengan brutal. Duel gila itu membuat seluruh penonton bersorak kegirangan. Itu adalah atraksi paling terkenal di kasino, turnamen adu tampar. Jin Quan menatap tak percaya. Dia tidak percaya orang-orang di era baru ini berjudi dengan saling menampar. Tapi setelah memikirkannya, dia menyadari kompetisi itu tampaknya memang dibuat khusus untuknya. Saat mereka berbicara, sebuah suara yang tak asing tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Pria itu membenarkannya, mengklaim bahwa satu permainan ini praktis, membuat seluruh kasino tetap berjalan. Seorang kakek yang memegang cangkir bir kemudian muncul dan langsung mengenali Jin Quan yang sedang menyamar dari suaranya. Ini sudah pertemuan kebetulan mereka yang ketiga.
Setelah melihat pakaian kakek itu yang konyol, Jin Quan dengan dingin berkomentar bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan takdir yang mengikat mereka. Jin Quan bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah sepenuhnya tertinggal oleh zaman. Mungkin pakaian di era ini tidak lagi dibedakan berdasarkan gender. Namun ketika dia melihat Alice menatap pakaian kakek itu dengan rasa jijik yang sama, dia sadar bukan itu masalahnya. Kakek itu mengabaikan reaksi mereka dan dengan riang menawarkan untuk menunjukkan atraksi andalan kasino, turnamen adu tampar yang sangat brutal. Dua pria berotot sedang bertarung di tengah aula. Kakek tua itu mengantar Jin Quan dan Alice ke area penonton di lantai 2 dan mulai menjelaskan kompetisi gila tersebut. Suara tamparan yang menggelegar bergema di seluruh arena saat sang penantang tersungkur ke tanah. Aturannya sangatlah brutal dan sederhana. Jika penerima tamparan tetap berdiri, dia langsung mendapatkan hak untuk membalas. Seluruh arena meledak dalam sorak-sorai yang memekakkan telinga. Pemenangnya mengangkat kedua tangannya dan menikmati puja-puji dari penonton. Namun, siapapun yang tidak mampu menahan satu tamparan akan langsung kalah tanpa pernah mendapat kesempatan untuk membalas. Jin Quan dengan tenang bertanya, apakah kemenangan memungkinkan sang penantang untuk mengambil semua taruhan di atas meja? Kakek tua itu membenarkannya. Namun, Alice memperingatkannya dengan ekspresi serius bahwa meskipun hadiahnya sangat besar, satu kesalahan saja bisa membuatnya terbunuh di tempat. Tepat pada saat itu, penyiar yang bersemangat berteriak bahwa ketua Guild Maha yang tak terkalahkan sekali lagi telah merobohkan lawannya dengan satu serangan. Ketua Guild itu mengenakan topeng iblis dan mengamati arena dengan sombong. Sebagai hunter peringkat B, dia menuntut dengan lantang apakah ada orang lain yang berani menantangnya. Jin Quan langsung mengenalinya sebagai ketua Guild yang sebelumnya. Yang lebih penting, pria itu sedang memegang buku panduan miliknya yang dicuri. Namun karena ini adalah pertandingan judi, Jin Quan membutuhkan uang untuk memasang taruhannya. Dia dan Alice serempak menoleh ke arah pria 10 pekerjaan itu, dan tanpa malu-malu bertanya apakah dia punya uang sisa. Jin Quan kemudian merangkul bahu kakek tua itu. Dengan senyum serakah dan berbahaya, dia mengingatkan kakek itu bahwa mereka seolah-olah terikat oleh takdir. Intimidasinya yang layaknya perampok membuat kakek itu gemetar dan bertanya-tanya apakah Jin Quan akan merampoknya. Jin Quan dengan tenang berbohong bahwa dia hanyalah seorang junior tak berdaya yang sedang mencari bantuan. Meskipun tatapannya semakin mengancam, Jin Quan akhirnya menerima kantong uang itu sambil tersenyum, mengklaim bahwa kakek itu hanya sedang berinvestasi pada pemuda yang menjanjikan. Nahandae berdiri dengan sombong di arena dan menantang para penonton untuk mempertaruhkan semua yang mereka miliki, bahkan keluarga mereka sendiri, demi mendapat kesempatan untuk menghadapinya. Sang penyiar semakin memanaskan suasana dengan bertanya, apakah sang juara bertahan akan melanjutkan dominasinya malam ini. Tepat pada saat itu, sekantong koin berat dibanting ke bawah kaki Nahandae. Penantang baru telah memasuki turnamen adu tampar. Saat Jin Quan menarik tudungnya ke belakang, Nahandae akhirnya melihat wajahnya dan menyadari bahwa penantang itu adalah budak rendahan yang sebelumnya telah dijual. Dia tidak percaya bahwa serangga nekat itu dengan sukarela datang merangkak kembali kepadanya. Nahandae dengan percaya diri menawari Jin Quan serangan pertama. Dia menunjuk ke sisi wajahnya dan mengejek Jin Quan untuk memukulnya dengan segenap kekuatannya. Para penjudi di sekelilingnya berbisik-bisik, yakin bahwa Jin Quan hanyalah orang bodoh yang akan kehilangan segalanya. Jin Quan tetap tenang. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kendali yang tepat atas kekuatannya. Ingatan saat hampir melukai anak itu masih membuatnya sangat terguncang. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah kendali mutlak atas kekuatannya, bukan kehancuran yang tak berarti. Hanya dengan mengendalikan setiap ons kekuatannya, dia bisa mengalahkan lawan tanpa melukai orang yang tidak bersalah. Orang sering mengklaim bahwa semakin sempurna bentuk sebuah tinju, semakin besar pula kekuatannya. Namun jika pukulan bertenaga penuh membahayakan nyawa orang tak berdosa, apa jadinya jika dia melakukan hal yang sebaliknya? Dengan pemikiran itu, Jin Quan perlahan melepaskan kepalan tangannya. Dia telah menemukan jawabannya. Detik berikutnya, dia mengayunkan tangannya yang terbuka dan melayangkan tamparan. Kekuatan yang mengerikan melonjak ke depan bagaikan gelombang pasang yang dahsyat. Serangan tak terduga itu langsung membungkam seluruh arena. Tawa ejekan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan. Dengan benturan yang keras, sang juara yang tak terkalahkan sebelumnya ditampar hingga menciptakan kawah yang dalam. Tubuhnya tergeletak tak bergerak di bawah lantai yang hancur. Alice dan pria 10 pekerjaan hampir kehilangan akal sehat mereka karena sangat terkejut. Mereka menunjuk ke arah kawah itu dengan tidak percaya karena Jin Quan tampaknya hanya memberikan tamparan biasa. Jin Quan hanya tersenyum. Ini adalah seni bela diri yang benar-benar baru yang baru saja ia ciptakan. Teknik ini menghancurkan dan menyebarkan energinya yang sangat besar sebelum dilepaskan, memungkinkannya untuk mengendalikan daya hancurnya. Jin Quan menamainya tinju tamparan. Tapi bukankah dia hanya menampar orang saja?
Jin Quan kemudian menuntut uang hadiah dari penyiar yang tercengang itu. Tentu saja dia berasumsi bahwa dia sudah menang. Tepat pada saat itu, anggota guild yang marah menghunuskan senjata mereka. Pria bertubuh besar yang memimpin mereka mengaum bahwa mereka tidak bisa membiarkan Jin Quan pergi membawa uang hadiah. Meski dikelilingi oleh musuh, Jin Quan tetap bersikap santai dan hanya bertanya di mana mereka meletakkan buku panduannya. Para preman itu mengabaikan pertanyaannya dan menerjang ke arahnya dengan senjata terangkat. Jin Quan hanya mengangkat tangannya yang terbuka. Serangkaian tamparan cepat yang renyah bergema di seluruh ruangan. Wajah para penyerang berkerut akibat benturan itu sebelum mata mereka terbelalak dan pingsan tak sadarkan diri. Setelah menggunakan tinju tamparan beberapa kali, kendali Jin Quan atas kekuatannya meningkat lebih jauh. Begitu dia memastikan bahwa dia telah mendapatkan kembali hadiah besar dan buku panduannya, Jin Quan meninggalkan kasino bersama yang lainnya. Emosi Alice benar-benar kacau balau. Dia berasumsi bahwa Jin Quan melebih-lebihkan, tetapi semua yang dikatakannya adalah benar. Pria yang mampu melarikan diri dari para pedagang budak terkenal itu tanpa terluka tidak mungkin orang biasa. Alice akhirnya menyadari bahwa Jin Quan bukan hanya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi juga seorang pria yang selalu menepati janjinya. Sekarang setelah mereka mendapatkan uang hadiah, prioritas utama mereka adalah mencari obat yang dapat menyelamatkan kakak perempuan Alice. Jin Quan, Alice, dan pria 10 pekerjaan pergi ke klinik bersama-sama. Mereka bertiga memasuki gedung itu, siap untuk membeli obat bagi Yeon So-hye. Namun saat mereka melangkah masuk, bau busuk yang mengerikan membuat Alice membeku di tempat. Bau yang tak asing itu mengingatkan Jin Quan pada mandi obat yang pernah dilakukan ayahnya saat dia masih kecil. Dulu, Jin Quan muda nyaris pingsan karena bau busuk yang tak tertahankan. Dia menutup hidungnya dan bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa duduk di dalam bak mandi obat yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam. Ayahnya mengklaim bahwa hidung Jin Quan yang terlalu sensitif tidak bisa mentoleransi baunya, menyebabkan usahanya untuk mengembangkan tubuh beracun menjadi gagal. Ayahnya terus mengocehkan omong kosong dengan ekspresi yang sangat serius. Namun Jin Quan akhirnya kehilangan kesabaran dengan bau busuk itu dan berlari menjauh. Kini bau tak terlupakan yang sama telah kembali. Sosok misterius dengan jubah hitam lebar telah diam-diam muncul di hadapan mereka bertiga. Dengan senyum yang aneh, sosok itu bertanya apakah mereka datang untuk mencari obat. Jin Quan langsung menyadari bahwa tabib misterius itu mempraktekkan seni racun yang legendaris. Ketiganya kemudian mengikuti tabib itu masuk ke dalam apotek. Tabib tersebut menjelaskan bahwa meskipun belum ada yang meninggal, wabah tersebut sudah menyebar ke seluruh desa. Untungnya, upaya mereka yang terus-menerus pada akhirnya menghasilkan pengobatan yang berhasil. Di masa lalu, pil itu membutuhkan 3 bahan obat yang sangat langka. Menggabungkannya akan menciptakan ramuan pamungkas legendaris yang dikenal sebagai pil Yin Yang. Namun di era modern, bahan langka itu tidak lagi diperlukan. Sebuah skill peracikan obat bisa dengan mudah mensintesis ramuan yang sama. Jin Quan tetap diam saat dia menyaksikan Alice menerima obat itu. Alice memegang kantong obat itu dengan kedua tangannya, matanya dipenuhi rasa syukur. Dia akhirnya mendapatkan obat yang bisa menyelamatkan kakaknya. Saat mereka bersiap untuk pergi, tabib itu melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan dan mengingatkan mereka untuk memastikan pasien meminum obatnya tepat waktu. Namun tepat pada saat itu, tabib itu memergoki Jin Quan sedang menggeledah sebuah lemari. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa dia penasaran dengan tanaman obat aneh yang disimpan di dalamnya. Tabib itu kemudian membagikan kabar buruk. Harga obat itu kemungkinan besar akan naik di masa mendatang. Permintaan akan bahan obat baru ini meledak, membuat tabib itu benar-benar kewalahan. Bahkan dengan banyak giliran kerja dan tambahan pekerja, mereka hampir tidak bisa menangani beban kerjanya. Meski mereka akhirnya mendapatkan obat itu, kekayaan yang mereka harapkan bisa bertahan sebulan penuh hampir habis tak tersisa. Jin Quan tidak mengatakan apa-apa dan menatap tajam ke arah Alice. Tiba-tiba ia memecah kesunyian dan merampas kantung obat dari tangan gadis itu. Jin Quan berdalih bahwa ia hanya ingin memeriksa obat di dalamnya. Jin Quan lalu menelan salah satu pil itu dan bahkan mulai mengunyahnya dengan sangat nikmat. Alice hampir gila karena satu pil saja harganya sangat mahal. Jin Quan mengembalikan kantung obat itu sambil mengeluh bahwa Alice terlalu pelit. Ia berdalih hanya ingin memulihkan sedikit tenaganya. Pria 10 pekerjaan mengamati semuanya dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, senyum aneh muncul di wajah lelaki tua itu. Sepertinya ia telah mengetahui kebenarannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk kembali ke rumah Alice. Yang So-hye segera menelan salah satu pil itu, dan obat berharga tersebut mulai bereaksi. Tenaga hidup dengan cepat kembali ke tubuhnya yang melemah. Melihat So-hye akhirnya pulih, kedua saudara perempuan itu dipenuhi rasa syukur.
Keesokan harinya, Jin Kwon dan pria 10 pekerjaan bertemu di atap. Pria tua itu melangkah di atas genteng tanpa suara, menunjukkan bahwa ia juga seorang master seni bela diri yang menyembunyikan kekuatannya. Namun, pria 10 pekerjaan menyatakan bahwa era baru ini telah meninggalkannya. Sekarang ia hanya bekerja di mana saja untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu menyipit saat ia menyinggung perilaku mencurigakan Jin Kwon ketika merampas kantung obat pada malam sebelumnya. Pria 10 pekerjaan berdiri di belakangnya dan melihat semuanya dengan jelas. Saat Jin Kwon mengambil kantung itu, ia diam menukar pil di dalamnya. Jin Kwon telah menggeledah klinik untuk mencari obat cadangan. Ketika ia mengambil kantung yang luar biasa berat, ia menyadari isinya jauh lebih dari sekadar pil cadangan biasa. Pria 10 pekerjaan bertanya dengan hati seperti apa rasa pil itu. Sepertinya ia juga curiga bahwa obat yang diklaim dokter itu adalah palsu. Jin Kwon menatap barang bukti di tangannya, dan sudut bibirnya perlahan melengkung ke atas. Dokter telah mengklaim bahwa pil itu menggunakan racun untuk melawan racun dan menyembuhkan wabah tersebut. Tapi setelah merasakan satu pil, Jin Kwon menemukan bahwa itu bukanlah obat sama sekali. Itu adalah racun yang sangat adiktif. Itulah sebabnya Jin Kwon diam-diam menukar pil beracun itu dengan obat asli di klinik. Ia telah bertindak untuk mencegah terjadinya sebuah tragedi. Jika Sohae terus meminum pil beracun itu, ia pada akhirnya akan mati. Larut malam itu, sebuah transaksi rahasia terjadi. Jauh dari intayan, dua sosok bertopeng yang mengenakan jubah gelap muncul di dalam klinik. Berharap memenangkan hati mereka, sang dokter dengan rendah hati mempersembahkan upeti kepada mereka. Ia kemudian bertanya tentang kemajuan lamarannya untuk bergabung dengan aliansi. Sosok bertopeng itu mengabaikan pertanyaannya. Salah satu dari mereka dengan dingin mengejeknya karena telah pandai bersilat lidah dari hasil berjualan obat. Sosok bertopeng itu lalu langsung ke intinya dan menyerahkan kiriman terbaru kepada dokter. Namun saat dokter menerimanya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka kantung itu dengan curiga dan menemukan bahwa isinya lebih sedikit batu ajaib dari yang diperkirakan. Sosok bertopeng itu tetap tak bergeming dan menjelaskan bahwa organisasi baru ini telah mengurangi pasokan mereka. Jika dokter ingin terus menerima jumlah seperti semula, ia harus melipat gandakan upetinya. Dokter hanya bisa memaksakan senyum dan dengan enggan menyetujuinya. Sosok bertopeng itu kemudian memperingatkannya bahwa penyerang tak dikenal baru ini telah menyerang pasar budak. Meski identitas pelakunya belum jelas, itu jelas merupakan serangan terhadap aliansi. Sosok bertopeng dengan dingin memerintahkan dokter untuk tutup mulut. Jika ada informasi tentang organisasi yang bocor, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dokter segera menundukkan kepala dan berjanji tidak akan pernah berani mengkhianati organisasi. Setelah sosok bertopeng itu pergi, sang dokter dengan marah melemparkan kiriman tersebut ke dalam lemari obat. Sambil menggertakkan gigi, ia mengutuk mereka sebagai kelompok penjahat serakah yang tak ada habisnya. Namun, dokter tidak membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Setelah lamarannya berhasil dan ia menyusup ke aliansi, ia berencana untuk membalas dendam dan membuat semua orang yang mempermalukannya membayar 100 kali lipat. Tiba-tiba, dokter merasakan kehadiran orang lain di dalam ruangan. Ia segera memaksakan senyum palsu dan dengan sopan meminta maaf kepada tamu tak terduga itu. Jin Kwon sedang duduk di dekatnya, dengan santai memakan pil-pil itu. Dokter mengejeknya, mengatakan obat yang ia curi sebelumnya ternyata belum memuaskan keserakahannya. Ia berasumsi Jin Kwon telah kembali di bawah kegelapan untuk mencuri lebih banyak. Ia kemudian memperingatkan bahwa menelan obat sekuat itu secara sembarangan akan membunuhnya. Jin Kwon hanya memberikan tawa yang meremehkan. Jika ia berani memakan pil itu, maka ia tidak perlu takut karena ia memiliki perut besi yang sangat kuat. Dokter memberinya senyum, meremehkan dan berkata jika itu benar, Jin Kwon hanya perlu membayar obatnya. Jin Kwon dengan dingin membalas bahwa dokterlah yang memiliki hutang. Faktanya, ia berhutang biaya konsultasi yang sangat besar kepada Jin Kwon karena Jin Kwon telah menemukan resep yang sempurna untuk kondisinya. Dokter tampak berpikir, sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Jin Kwon. Sedetik kemudian, Jin Kwon membongkar kedok dokter sebagai penipu tak tahu malu dan menyatakan bahwa pukulan brutal adalah satu-satunya obat yang mampu menyembuhkannya. Alih-alih mundur, dokter itu tertawa dingin dan mengejek Jin Kwon karena ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya. Terkadang, ketidaktahuan adalah obat terbaik. Sebelum ia selesai berbicara, jarum baja mematikan muncul di antara jari-jarinya. Ia memperingatkan Jin Kwon bahwa berpura-pura tidak melihat apapun adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dokter kemudian mengaktifkan skill ahli obat, tembakan jarum beracun. Beberapa jarum beracun langsung melesat ke arah Jin Kwon. Saat jarum itu membelah udara, Jin Kwon merasakan kemampuan pelacakan mereka yang kuat. Begitu mereka mengunci target, mereka akan terus mengejarnya hingga mengenai sasaran. Namun di saat kritis, Jin Kwon dengan cepat menggeser tubuhnya dan menangkap setiap jarum beracun itu dengan tangan kosong. Mata sang dokter membelalak ketakutan. Ia tidak percaya Jin Kwon dapat menangkap begitu banyak jarum mematikan tanpa susah payah.
Pemandangan Jin Quan yang sama sekali tidak terluka, dengan jarum yang terkepal di tangannya, menghancurkan rasa percaya diri dokter itu. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Saat dokter itu berdiri membeku karena terkejut, Jin Quan menerjang lurus ke arahnya. Sebelum ia sempat bereaksi, dokter itu telah terpental keluar dari gedung. Rasanya seolah-olah sebuah batu besar telah menghantamnya secara langsung. Ia terhempas ke tanah dan menjerit kesakitan. Bahkan setelah itu, dokter tidak bisa mengerti kapan seseorang yang begitu mengerikan telah muncul di dunia ini. Jin Quan perlahan mendekat, kata-katanya penuh dengan rasa jijik atas sikap dokter yang sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. Jin Quan telah menyadari sesuatu yang aneh tentang jarum-jarum terbang itu. Jarum-jarum itu hampir tidak mengandung energi internal, yang sepenuhnya melanggar prinsip seni bela diri. Namun lintasannya sangat akurat dan sulit diprediksi. Setelah menyaksikan sendiri apa yang disebut skill ini, Jin Quan menganggapnya tidak lebih dari sekadar trik murahan. Ia lalu memperingatkan dokter bahwa sikapnya perlu diperbaiki. Tanpa diduga, dokter itu mulai tertawa dan mencoba mencari tahu dari organisasi mana Jin Quan berasal. Jin Quan menolak menanggapi pertanyaannya. Ia dengan dingin memerintahkan sang dokter untuk memohon ampun atau tetap diam dan menunggu ajal. Dokter menyadari bahwa Jin Quan memiliki kecepatan gerak yang luar biasa, mampu menyembunyikan kehadirannya, dan telah menguasai teknik pertarungan tingkat lanjut. Ia curiga bahwa Jin Quan mungkin seorang pembunuh bayaran, namun pria itu tidak membawa senjata apapun. Dokter dengan hati-hati bertanya, apakah Jin Quan adalah seorang petarung tinju? Jin Quan dengan tenang menjawab bahwa ia belum pernah mendengar profesi seperti itu. Sikap acuhnya seketika membuat suasana menjadi sangat mencekam. Insting dokter mengatakan kepadanya bahwa Jin Quan setidaknya merupakan rank B jika tidak lebih kuat. Karena ia tampak seperti petarung jarak dekat, dokter tidak bisa membiarkannya mendekat. Seketika itu juga, energi racun yang mematikan terkumpul di telapak tangan sang dokter. Dia mengaktifkan aliran darah racun, yakin bahwa dirinya memiliki keunggulan elemen mutlak dalam hal racun. Gumpalan gas beracun raksasa melesat cepat ke arah Jin Quan. Kabut racun ungu menyelimutinya sepenuhnya, tapi Jin Quan hanya mengeluh kalau baunya seperti sampah. Sang dokter percaya bahwa kekuatan seorang petarung tinju bergantung pada penglihatan dan pernapasannya. Kabut beracun itu kini telah merenggut keduanya dari Jin Quan. Di matanya, seorang petarung yang tidak bisa melihat maupun bernapas tak lebih dari samsak tinju yang awet. Sang dokter kembali mengumpulkan energinya dan bersiap untuk menghabisi Jin Quan yang seharusnya sudah tak berdaya. Dia melompat ke udara dan menukik tajam ke arahnya dari atas. Racun ungu berkumpul di sekitar tangannya saat sang dokter dengan sombongnya berseru bahwa Jin Quan akan menyaksikan jurus pamungkas terbarunya. Skill apoteker, pusaran bisa, meledak dengan dahsyat. Pilar energi beracun yang menjulang tinggi melesat ke langit. Melihat Jin Quan menerima serangan itu secara langsung, sang dokter tersenyum licik dan mengira dia telah memastikan kemenangannya. Namun detik berikutnya, sang dokter tiba-tiba mematung di tempat. Darah hitam perlahan menetes dari telapak tangannya. Jin Quan berdiri di hadapannya tanpa luka sedikit pun dengan dua jari yang menembus lurus telapak tangan sang dokter. Dengan senyuman penuh percaya diri dan menyeramkan, dia mengklaim ini adalah teknik tinju baru yang baru saja dia ciptakan. Sang dokter menggemeretakan giginya menahan rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya. Darah gelap yang mengelilingi lukanya menjadi pemandangan yang mengerikan. Jin Quan masih tak memedulikannya dan terus mengeluhkan bau menjijikkan di udara. Sang dokter menarik paksa tangannya yang terluka dan mulai bertanya-tanya apakah para petarung tinju pernah memiliki skill berbasis jari. Dia segera mengaktifkan skill apoteker, perawatan darurat, memaksimalkan efektivitas obat untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jin Quan tidak terlihat khawatir dan malah memberinya senyuman geli. Dia menjelaskan bahwa serangan sebelumnya bukanlah sebuah skill. Itu adalah teknik jari yang diciptakan sendiri oleh Jin Quan. Dengan ekspresi yang benar-benar serius, dia menjelaskan bahwa kekuatan sebuah tinju juga bisa disalurkan melalui jari-jari. Jin Quan merapatkan dua jarinya dan mengumumkan bahwa teknik itu disebut tinju jari. Penjelasannya benar-benar membuat sang dokter murka. Dia berteriak bahwa Jin Quan bicara omong kosong dan teknik konyol semacam itu hanya ada di buku komik. Seketika itu juga, Jin Quan menepuk pelan pergelangan tangan sang dokter dengan ujung jarinya. Sentuhan tunggal itu seketika menetralisir kekuatan luar biasa yang melesat ke arahnya. Sang dokter memegangi pergelangan tangannya dalam penderitaan, nyaris tak sanggup menahan rasa sakitnya. Jin Quan tetap tenang dan sekali lagi menekankan bahwa itu bukanlah sebuah skill. Dia mengangkat kedua jarinya yang merapat dan dengan tegas mengulang bahwa teknik itu adalah seni bela diri yang dikenal sebagai tinju jari. Dihadapkan pada teknik yang belum pernah terdengar sebelumnya, sang dokter merasa sangat terhina dan menjadi yakin bahwa Jin Quan hanya mempermainkannya. Tepat saat sang dokter bersiap untuk melancarkan serangan lain, tinju jari Jin Quan menghantam pergelangan tangannya dengan akurasi yang sempurna. Jin Quan kembali mengambil kuda-kuda tinju jari.
Melihat senyum gelinya, sang dokter yang ketakutan langsung melompat mundur dan menjaga jarak di antara mereka. Dia lalu mulai berteriak dengan penuh amarah, mengklaim bahwa ejekan Jin Quan telah menginjak-injak harga dirinya. Jin Quan menerjang maju tanpa ampun, dan dengan santainya berkata bahwa suara keras sang dokter adalah satu-satunya hal yang mengesankan dari dirinya. Sebuah kemungkinan yang mengerikan tiba-tiba terlintas di benak sang dokter. Jin Quan mungkin saja seorang seniman bela diri sejati, seperti para master legendaris yang bisa menyerang titik akupuntur seseorang dengan jari-jari mereka. Sang dokter buru-buru melindungi area vitalnya, bersikeras bahwa dia tidak akan pernah kalah dari sebuah relik yang telah ditinggalkan oleh era modern. Tapi kali ini, Jin Quan mengubah targetnya dan melepaskan apa yang dia sebut sebagai serangan tinju jari pelumpuh tubuh bagian atas. Rentetan serangan tinju jari yang bertubi-tubi menghujani sang dokter. Serangan terakhirnya membelah udara dan menghantam langsung ke dadanya. Serangan jari itu mematahkan tulang rusuk sang dokter, membuatnya menjerit kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa memaksanya berlutut. Jin Quan bahkan mengejeknya karena bisa dikalahkan hanya dengan 2 jari. Sang dokter menatap Jin Quan dengan garang dan menyebutnya sebagai orang gila. Di matanya, Jin Quan sama sekali tidak menggunakan teknik yang rumit. Dia hanya menyerang dengan kekuatan murni yang luar biasa. Yang mengejutkannya, Jin Quan dengan terang-terangan mengakui bahwa itu bukanlah teknik bela diri sungguhan, dan dia baru saja mengarang namanya beberapa saat yang lalu. Jin Quan telah menahan penderitaan dari latihan tanpa henti selama 10 tahun di pegunungan. Tak peduli apapun jenis pertarungannya, dia menolak untuk kalah dari orang seperti sang dokter. Entah itu seni bela diri, perkelahian, atau bahkan sekadar permainan batu gunting kertas, Jin Quan tak akan membiarkan dirinya dikalahkan. Jin Quan menyatakan bahwa jika sang dokter ingin menang, dia membutuhkan teknik yang mampu menangkal miliknya. Tapi bagaimanapun sang dokter mengubah serangannya, hasilnya akan tetap menjadi kekalahan yang telak. Amarah sang dokter telah mencapai batasnya. Wajahnya berkerut penuh amarah saat dia menahan dorongan untuk menerjang maju dan mempertaruhkan segalanya. Sebagai hunter tingkat B, dia tidak bisa lagi menoleransi harga dirinya dihancurkan oleh seniman bela diri biasa. Dia mengeluarkan ramuan yang berisi racun, mengerikan, dan bersiap untuk melawan balik. Ramuan itu adalah kartu es terkuat yang telah diciptakannya melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Saat ramuannya mulai bereaksi, energi hitam dan ungu yang ganas meledak dari tubuh sang dokter. Dia mengaktifkan skill spesial eksklusif apoteker, pelepasan darah racun, bertekad untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Saat berbagai energi melonjak di dalam tubuhnya, kekuatan sang dokter melampaui tingkat B, dan untuk sementara mencapai tingkat A. Kepercayaan dirinya segera kembali, dan dia dengan sombong menantang Jin Quan untuk menyerangnya. Jin Quan tetap tenang seperti biasa, bahkan dengan sedikit tatapan kasihan di matanya. Sang dokter menguras nyawanya sendiri untuk mempertahankan skill terlarang secara paksa. Seketika itu juga, sang dokter merasa seolah tinju Jin Quan telah menembus dan menciptakan lubang besar di tubuhnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya hancur dan ketidakpercayaan menyelimuti wajahnya. Sang dokter tersengal-sengal mencari napas saat keringat mengucur deras dari tubuhnya. Dia bahkan tak bisa membedakan apakah yang dia alami itu nyata atau tidak. Tapi ketika dia menunduk dan melihat tubuhnya sama sekali tidak terluka, dia menjadi bingung dan bertanya-tanya apakah sensasi terkoyak itu hanyalah ilusi. Kenyataannya, Jin Quan telah menghentikan tinjunya di saat-saat terakhir. Sang dokter yang ketakutan itu berulang kali meraba tubuhnya. Baru setelah merasakan bahwa semuanya masih utuh, dia memastikan bahwa dirinya belum hancur berkeping-keping. Jin Quan menatapnya dengan mengejek dan bertanya apakah dia ingin merasakannya lagi. Lagi pula, sang dokterlah yang menuntut Jin Quan untuk menyaksikan kekuatannya. Jika dia masih ingin lanjut, Jin Quan dengan senang hati akan melayaninya. Penghinaan dari Jin Quan membuat sang dokter merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun karena tak punya peluang untuk menang, dia hanya bisa berdiri di sana sambil menggemeretakkan gigi. Sang dokter menatap tinju yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya di hadapan tinju itu. Tiba-tiba, dia bersimpuh dengan kedua lututnya. Dia buru-buru memperkenalkan diri, dan dengan hormat mulai memanggil Jin Quan sebagai tuannya. Untuk menebus perbuatannya, sang dokter mulai merawat Yon So-hyai secara pribadi. Dia menggunakan teknik akupuntur langka untuk mengeluarkan racun ungu itu secara perlahan dari tubuhnya. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa apa yang disebut sebagai wabah penyakit ternyata disebabkan oleh racun tingkat rendah buatan sang dokter. Bersimbah keringat, dia berdebat dengan putus asa bahwa racun itu hanya sedikit melemahkan vitalitas seseorang. Dia lalu mengeluarkan sebotol pil yang baru diracik dan dengan yakin berjanji bahwa Sohei akan sembuh total setelah meminumnya. Kakek 10 pekerjaan lalu mengungkapkan sebuah detail penting. Pria ini bukanlah dokter biasa, melainkan seorang apoteker yang sangat langka dan sangat berharga di kalangan Awakener.
Ketika seseorang bangkit sebagai hunter, mereka membuka kelas khusus dan kemampuan yang menyertainya, seperti pendekar, pedang, penyihir, atau pencuri. Apoteker adalah kelas yang sangat langka. Para apoteker memiliki pengetahuan medis tingkat lanjut serta bonus misterius dalam meracik obat, menjadikan mereka talenta berharga yang dicari oleh setiap faksi besar. Sang dokter dengan tak tahu malu mulai memamerkan kelas apotekernya yang langka itu. Alice langsung menghantamkan tinjunya ke kepala sang dokter. Semua orang menggelengkan kepala melihat ekspresi sombongnya yang tak tertahankan. Dia tak lebih dari seorang bajingan yang telah meracuni seluruh desa. Jadi apa sebenarnya yang dia banggakan? Kilatan amarah muncul di mata Baekmundo. Namun saat ia melihat Jin Quan mengangkat dua jarinya di belakang Alice, keberaniannya langsung sirna. Naluri bertahannya memaksanya untuk menunduk dan meminta maaf. Meskipun Alice terus memarahinya, Baekmundo tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa kesal. Jin Quan masih tidak mengerti mengapa ahli obat berbakat sepertinya sampai hati melukai penduduk desa yang tak bersalah. Dihadapkan dengan pertanyaan Jin Quan, Baekmundo terdiam. Dia perlahan membuka telapak tangannya yang gemetar dan memperlihatkan beberapa kristal ungu yang pecah. Itu adalah batu sihir, sumber energi yang digunakan para hunter dalam pertempuran. Sejak bencana portal, batu sihir telah mengubah sistem energi dunia sepenuhnya dan memicu konflik berdarah yang tak terhitung jumlahnya untuk memilikinya. Batu sihir adalah sumber energi inti yang menopang era modern, memberi umat manusia kekuatan untuk mengubah dunia. Para hunter sangat memburunya, karena batu sihir dapat memberi pengguna kekuatan yang melampaui peringkat alami mereka untuk sementara. Namun, batu sihir sangat sulit didapatkan. Batu itu biasanya hanya bisa ditemukan di area dengan energi sihir yang padat atau di dalam tubuh monster yang kuat. Baekmundo telah menggunakan sumber daya ini, yang bahkan langka di pasar gelap, sebagai upeti dalam transaksinya dengan organisasi misterius tersebut. Alice hanya ingin tahu kemana perginya semua uang yang telah dicuri Baekmundo dari penduduk desa. Baekmundo telah menyerahkan semuanya kepada organisasi tersebut sebagai upeti. Setelah mengetahui bahwa semua uang yang telah ia kumpulkan dengan susah payah lenyap, Alice langsung kehilangan kendali atas emosinya. Saat konflik memanas, beberapa kalung berkilauan tiba-tiba terlepas dari balik pakaian Baekmundo. Teriakan itu tiba-tiba berhenti, dan semua orang terpaku di tempat. Baekmundo dengan tenang menjelaskan bahwa semua kalung itu adalah peninggalan ayahnya. Mendengar alasan yang begitu konyol, pria 10 pekerjaan yang tadinya menahan Alice pun ikut memberinya pelajaran. Baekmundo buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada gunanya lagi menggeledahnya. Dia sudah menyerahkan segalanya kepada atasannya. Semua orang langsung penasaran dengan orang yang dia sebut sebagai atasannya. Jin Quan mendesak Baekmundo untuk memberikan jawaban. Namun Baekmundo tergagap gugup dan menolak untuk mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Pada akhirnya, dia menawarkan diri untuk memandu Jin Quan langsung ke tempat pertemuan mereka. Menurut Baekmundo, orang itu mengaku mendapat dukungan dari Aliansi Darah Merah. Jin Quan tidak tahu apa tentang Aliansi Darah Merah. Dia bahkan bertanya tentang perbedaan antara Legiun Darah Merah dan Aliansi Darah Merah. Baekmundo tidak percaya bahwa Jin Quan belum pernah mendengar tentang aliansi tersebut. Seolah-olah dia telah menghabiskan 10 tahun terakhir bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Setelah bencana portal, 4 pahlawan legendaris muncul di dunia persilatan yang baru. Mereka dikenal sebagai 4 Raja Langit. Aliansi Darah Merah adalah guild yang didirikan oleh Dewa Darah, salah satu dari 4 Raja Langit. Pada saat itu, Jin Quan akhirnya menemukan petunjuk yang berhubungan dengan para pembunuh ayahnya. Di desa Yonmu, sebuah organisasi kriminal yang dikenal sebagai mafia menyebar seperti penyakit. Strukturnya yang terdesentralisasi memungkinkan para anggotanya untuk menyembunyikan pergerakan mereka. Mafia telah menjadi penguasa tak tersentuh di desa Yonmu, tidak hanya melalui bisnis ilegal, tetapi juga melalui perlindungan dari Aliansi Darah Merah. Perlindungan itu pada akhirnya berasal dari Dewa Darah yang legendaris, salah satu dari 4 Raja Langit, dan sebuah nama yang ditakuti di seluruh dunia persilatan. Dengan kata lain, mafia beroperasi di bawah perlindungan Aliansi Darah Merah milik Dewa Darah. Baekmundo dengan sungguh membagikan rumor yang dia dengar tentang aliansi tersebut dan menekankan bahwa pendukung mafia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun saat ia terus berbicara, tiba-tiba Baekmundo menyadari bahwa suasananya telah berubah menjadi sangat mencekam. Saat Jin Quan mengetahui bahwa Aliansi Darah Merah terlibat, pupil matanya mengecil. Tekanan mengerikan meledak dari tubuhnya, membuat semua orang di dekatnya kesulitan bernapas. Niat membunuhnya menjadi sangat kuat hingga nyaris terasa nyata. Saat itu, Jin Quan teringat akan ajaran ayahnya. Tujuan sejati dari kekuatan bukanlah balas dendam, melainkan tanggung jawab yang diemban seseorang terhadap dirinya sendiri dan mereka yang lemah. Hanya orang dengan rasa tanggung jawab yang kuat yang bisa mengendalikan kekuatan destruktif seperti itu tanpa tertelan oleh kegelapan di dalam dirinya. Amarah yang meluap-luap mengancam akan melahap akal sehat Jin Quan. Namun pada akhirnya, dia perlahan membuka kepalan tangannya. Jin Quan tersenyum mengejek dirinya sendiri.
Sekali lagi, dia telah menemukan alasan untuk melibatkan dirinya. Kelompok itu kemudian tiba di luar sebuah toko obat. Baekmundo memastikan bahwa tempat itu berfungsi sebagai titik pertemuan bulanan mafia. Pada titik ini, Baekmundo mulai memanggil Jin Kwon sebagai guru. Panggilan baru yang aneh itu membuat Alice benar-benar kebingungan. Bahkan Jin Kwon pun merasa panggilan baru itu melelahkan. Baekmundo kemudian mengaku memiliki informasi penting mengenai mafia. Dia bahkan terlihat cukup bangga pada dirinya sendiri. Selama transaksinya sebelumnya, ia menemukan bahwa mafia sedang sangat marah karena ada orang gila yang menyerang pasar budak. Seluruh mafia kini cemas dengan serangan sebelumnya. Melihat Baekmundo dengan bangga mengungkapkan informasi ini tanpa kesadaran diri, membuat Alice benar-benar tak bisa berkata-kata. Baekmundo kemudian menjelaskan struktur organisasi mafia tersebut. Kelompok-kelompok bawahannya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan batu sihir dan meraih simpati dari mafia. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa Jin Kwon ingin menentang mafia dan akhirnya bertanya mengapa dia bersedia bertindak sejauh ini. Jin Kwon memberikan jawaban yang tidak terduga. Dia hanya merasa kesal melihat sekelompok orang lemah yang bertingkah sok berkuasa di kampung halamannya. Dia lalu berpaling ke arah pria 10 pekerjaan, berharap kakek itu bisa memberikan lebih banyak informasi. Pria 10 pekerjaan tidak tahu banyak selain fakta bahwa mafia beroperasi di dalam pasar gelap yang dikendalikan oleh uang. Setelah mendengar ini, Jin Kwon segera memutuskan untuk merekrut paksa kakek itu sebagai pemandunya. Jin Kwon kemudian memerintahkan Baekmundo untuk menyiapkan beberapa seragam mafia. Jin Kwon juga memerintahkan Alice untuk mengawasi Baekmundo dengan ketat sembari membantunya merawat para pasien. Sementara itu, para anggota organisasi bawahan dengan gugup mempersembahkan upeti bulanan mereka. Pria bertopeng yang berdiri di hadapan mereka sebenarnya adalah Jin Kwon, menyamar di balik jubah gelap. Jin Kwon telah memutuskan untuk menyusup ke markas mafia sendirian dan mengungkap kebenarannya sendiri. Namun, orang-orang yang bertanggung jawab atas upeti itu kebingungan karena mereka sudah menyerahkan bayaran bulan ini. Itu baru terjadi 2 hari sebelumnya. Jadi mengapa ada orang yang muncul untuk menagihnya lagi? Tepat saat salah satu dari mereka bersiap untuk melaporkan situasi mencurigakan ini kepada atasannya, kilatan cahaya muncul di depan matanya. Detik berikutnya, tinju Jin Kwon melesat menderu ke arahnya. Ledakan yang memekakkan telinga meletus, dan seluruh gedung berlantai 7 itu runtuh. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu membuat penduduk kota di sekitarnya menatap tak percaya. Kepulan debu akhirnya menghilang. Menonton dari bayang-bayang, kakek itu takjub karena seseorang yang begitu muda sudah memiliki kekuatan tempur absolut seperti itu. Yang lebih mencengangkan, kekuatan Jin Kwon berasal dari seni bela diri, bukan dari skill system. Pada saatnya nanti, ia pasti akan menjadi pahlawan baru di era ini. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada masalah yang jauh lebih besar tersisa. Di dunia modern, batu sihir menyimpan kekuatan luar biasa dan nilai yang hampir tak terukur. Itulah sebabnya asosiasi Hunter mulai mengaturnya dengan ketat setelah menandatangani perjanjian dengan 4 Raja Langit. Jika aliansi darah merah benar-benar berada di belakang mafia, ini jauh lebih dari sekadar konflik biasa antara organisasi kriminal. Perdamaian dunia hanya dipertahankan oleh perjanjian yang rapuh, dan situasi saat ini sudah berada di ambang kehancuran. Satu-satunya cara untuk memastikan apakah mafia bekerja sama dengan aliansi darah merah adalah dengan menghadapi mereka secara langsung. Jin Kwon dan yang lainnya segera tiba di markas mafia lainnya. Jin Kwon secara terbuka mendekati pintu masuk depan tanpa ada niat untuk menyembunyikan dirinya. Dengan senyum sinis, dia bertanya, "Bisa tebak siapa aku?" Para penjaga dengan naif berasumsi bahwa dia adalah anggota dari salah satu organisasi bawahan mafia. Detik berikutnya, tinju Jin Kwon meratakan seluruh bangunan menjadi puing-puing. Serangkaian ledakan menyusul saat serikat pencuri, sindikat penyelundupan, dan organisasi perdagangan budak semuanya dihancurkan. Penduduk kota berkumpul dalam ketidakpercayaan. Kelompok kriminal yang telah meneror mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Jin Kwon menjadi pahlawan misterius yang identitas aslinya tetap tidak diketahui. Orang-orang memanggilnya yang tak bernama, dan bahkan mengklaim bahwa pencapaiannya melampaui hunter peringkat S yang terkenal. Dengan satu demi satu markas yang dihancurkan, organisasi itu telah kehilangan 80 pasukan selatannya dan 70 pasukan utaranya. Suasana di dalam ruang dewan menjadi sangat tegang. Sun Wutan, orang nomor 2 di organisasi, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyimpulkan bahwa seorang pengkhianat membocorkan informasi dari dalam barisan mereka. Parahnya lagi, pengkhianat itu mungkin sudah menyusup ke jajaran petinggi organisasi. Tepat pada saat itu, seorang wanita berjubah misterius tertawa mengejek. Dia berargumen bahwa menyalahkan pengkhianat internal hanya karena penyerang memakai seragam mereka adalah kesimpulan yang sangat lemah. Dia mempermalukan Sun Wutan di depan umum dan mengklaim bahwa markas itu jatuh karena kepemimpinannya yang tidak becus, bukan karena pengkhianat imajiner. Saat perdebatan mereka memanas, raungan amarah sang pemimpin seketika membungkam semua orang di ruang dewan.
Dia mengutuk mereka sebagai orang-orang bodoh tak berguna yang bahkan tidak bisa mengatasi satu serangga pun. Mereka masih sama sekali tidak tahu apa-apa tentang penampilan atau kemampuan target. Pada saat itu, wanita misterius bernama Nam Hyang menawarkan diri untuk mengambil alih misi pembunuhan tersebut. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya dan menggunakan kesempatan itu untuk mengejek semua orang yang sebelumnya telah gagal. Sementara itu, Jin Quan sudah tahu bahwa musuh-musuhnya sedang murka dan memburunya. Lagi pula, mereka yang menderita kekalahan memalukan selalu menyimpan dendam yang paling kuat. Rekan-rekannya masih khawatir bahwa tindakan terbuka dan sembrono seperti itu bisa memicu krisis di luar kendali mereka. Jin Quan percaya bahwa ratusan semut sekalipun tidak akan pernah bisa melukai seekor harimau. Baik Mundo bertanya-tanya dalam hati apakah Jin Quan sudah gila karena membandingkan para Awakener dengan serangga. Namun, Baik Mundo masih tidak mengerti mengapa Jin Quan memilih Guild Maha. Jin Quan menjelaskan bahwa tidaklah pantas mengundang tamu kelas bawah ke tempat yang terhormat, jadi dia memilih tempat ini sebagai gantinya. Setiap anggota Guild Maha kini telah berkumpul di dalam. Waktu perhitungan akhirnya tiba. Nahandae dipenuhi amarah dan bersumpah bahwa Jin Quan akan membayar apa yang telah dia lakukan. Tamparan Jin Quan sebelumnya telah membuatnya pingsan. Jadi Nahandae tetap yakin bahwa lawannya pasti bermain curang. Nahandae kini telah menguasai teknik baru. Bawahannya dengan liar memuji teknik mengangkat tangan dewa miliknya dan bersikeras bahwa itu akan membuat Jin Quan sama sekali tidak berdaya. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di pintu masuk dan membuat seluruh aula terdiam dengan tidak wajar. Saat Nahandae mengenali pendatang baru itu, dia langsung ketakutan setengah mati. Jin Quan berjalan santai ke dalam aula mengenakan pakaian kompang camping, seolah-olah dia datang untuk kunjungan biasa. Pemandangan musuh yang dibencinya membuat Nahandae mengamuk, dan dia mulai mengaum tak terkendali. Jin Quan dengan santai mengangkat tangannya dan seketika muncul tepat di depannya. Rasa takut yang tersisa dari pertemuan mereka sebelumnya membuat Nahandae secara naluriah mengangkat kedua lengannya untuk melindungi wajahnya. Namun yang mengejutkannya, Jin Quan menghentikan tangannya pada saat terakhir. Jin Quan tersenyum dan menjelaskan bahwa tata krama yang terukir di tubuh melalui rasa sakit adalah jenis yang tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang. Dia kemudian mengabaikan semua orang di sekitarnya, dan dengan tenang duduk di kursi ketua guild. Dengan suara pelan tapi tak terbantahkan, Jin Quan memerintahkan Nahandae untuk menyebarkan pesan seluas mungkin. Mulai hari itu dan seterusnya, yang tak bernama akan mengambil alih Guild Maha dan secara resmi menyatakan perang terhadap aliansi darah merah. Sebagai ketua guild, Nahandae benar-benar terkejut dan bingung dengan tuntutan Jin Quan. Jin Quan dengan tenang mengulangi perintah itu tanpa keraguan sedikit pun. Dia juga memerintahkan Nahandae menggunakan sumber daya guild untuk membantu penduduk kota dan menyarankannya untuk lebih murah hati. Nahandae terdiam dan hanya bisa menatap Jin Quan seolah-olah dia adalah orang yang sangat bodoh. Detik berikutnya, Nahandae dengan marah menolak menyerahkan guild dan bahkan bersiap untuk melawan Jin Quan. Namun sebelum dia bisa selesai berbicara, Jin Quan menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan dan seketika mengakhiri perlawanannya. Jin Quan dengan tenang bertanya, apakah ada orang lain yang keberatan? Pengambil alihannya yang kejam membuat Baik Mundo berlumuran keringat dingin. Mulai hari itu, Nahandae berubah dari hunter peringkat B dan ketua guild menjadi petugas kebersihan guild. Namun, hatinya tetap dipenuhi dengan kebencian dan hasrat yang membara untuk balas dendam. Saat bermeditasi di dekatnya, Jin Quan tiba-tiba menyuruh Nahandae untuk menyapu dengan lebih tenang. Dengan wajah penuh memar, Nahandae hanya bisa menjawab dengan patuh sambil meratapi nasib seorang hunter peringkat B yang jatuh begitu jauh. Di bawah aturan dunia bela diri baru, hunter peringkat B dianggap sebagai pilar utama hierarki kekuatan. Nahandae percaya bahwa mencapai peringkat B akan menjaminnya kehidupan yang kaya raya. Sebaliknya, dia kini dipaksa melakukan kerja kasar yang melelahkan. Penurunan status yang sangat drastis itu sulit untuk dia terima. Jin Quan bahkan mengejeknya karena menjadi hunter kuat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan bersih sederhana dengan benar. Baik Mundo takjub melihat betapa cepatnya Jin Quan merebut kendali seluruh Guild Maha. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Segera, semua orang mengetahui bahwa yang tak bernama telah mengambil kendali Guild Maha. Banyak rumor liar tentangnya mulai menyebar di kalangan masyarakat. Jin Quan tahu bahwa informasi itu bergerak dengan kecepatan yang dia harapkan. Dia yakin bahwa rumor tersebut membawa umpannya langsung ke sasarannya. Namun, malam tiba tanpa tanda-tanda respons yang dia tunggu-tunggu. Jin Quan mulai bertanya-tanya, apakah rumor saja benar-benar cukup untuk memancing keluar targetnya. Dia bahkan mempertanyakan bagaimana lawan pengecut ini bisa bertahan hidup di dunia bela diri yang brutal. Tepat pada saat itu, ketukan keras tiba-tiba memecah kesunyian. Jin Quan meledak dengan energi internal, mengambil kuda-kuda bertarung, dan mendobrak pintu sambil menawarkan kematian yang cepat kepada musuhnya.
Namun, suara wanita yang manis dan menggoda datang dari luar, bertanya siapa sebenarnya yang ingin dia bunuh. Seorang wanita cantik dengan tubuh menggoda muncul di hadapannya, dan bahkan dengan penuh kasih sayang memanggilnya sayang. Beberapa wanita berpakaian elegan kemudian muncul dan mengumumkan bahwa mereka datang untuk mengantarkan undangan. Mereka menatap langsung ke arah Jin Quan dan bertanya apakah dia adalah yang tak bernama yang legendaris itu. Bingung dengan perhatian yang tiba-tiba itu, Jin Quan ragu-ragu sebelum mengakui identitasnya. Wanita yang memimpin itu memberinya senyuman, menggoda, dan menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan perjamuan megah untuk pahlawan kota Yonmu. Dia bahkan meninggalkan bekas ciuman merah terang pada undangan tersebut. Dia mengundang Jin Quan untuk membawa serta anggota guildnya. Perjamuan itu akan diadakan di pavilion Muyong yang misterius dan memikat. Jin Quan menerima undangan hangat dengan bekas ciuman itu dan seketika wajahnya memerah. Dia menatap kosong seolah-olah wanita itu telah mencuri jiwanya. Alice hanya bisa mengakui bahwa teknik wanita itu sangat efektif. Bahkan pria 10 pekerjaan mengelus jenggotnya dan berkomentar bahwa godaan sekuat itu terlalu berlebihan bagi Jin Quan. Jin Quan mungkin satu-satunya orang di kota Yonmu yang belum pernah mendengar tentang pavilion Muyong. Kemegahannya yang luar biasa membuatnya mendapat julukan bulan yang terbit di malam hari. Namun, rumor gelap yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat itu, menjadikannya tempat berbahaya di mana para pengunjung harus tetap waspada. Jin Quan awalnya berniat untuk memancing musuh-musuhnya keluar. Karena dia sekarang malah harus memasuki wilayah mereka. Dia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Larut malam itu, pavilion Muyong bersinar dengan tak terhitung banyaknya lentera dan memancarkan suasana kemewahan dan kemisteriusan. Sun Wutan tiba-tiba muncul di dalam pavilion Muyong. Kedatangannya seketika membuat suasana menjadi sangat tegang. Sun Wutan adalah ahli bela diri peringkat kedua di dunia bawah, dan sejauh mana kekuatan aslinya tidak diketahui. Nam Hyang sama berbahayanya. Sebagai ahli bela diri peringkat ketiga di dunia bawah, setiap gerakannya membawa pesona yang mematikan. Ketika Nam Hyang mencoba mengujinya, Sun Wutan tidak menahan diri dan secara terbuka memanggilnya makhluk berbisa yang menjijikan. Nam Hyang menyadari bahwa dia tidak datang dengan niat baik dan mungkin telah mendengar desas-desus yang mencurigakan. Dia segera menyusun sebuah rencana. Dia memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan perjamuan, sementara Sun Wutan dengan arogan menganggapnya sebagai rasa hormat yang pantas dia terima. Menghadapi ejekannya, Nam Hyang hanya tersenyum dingin dan berpikir bahwa kesombongannya akan segera berakhir. Dia teringat batu ajaib tingkat menengah yang bersinar dengan cahaya ungu. Itu adalah hadiah sangat besar yang ditawarkan bosnya karena melenyapkan yang tak bernama dan mendapatkannya akan membuatnya semakin kuat. Nam Hyang diam-diam memanggil bawahannya dan memerintahkan mereka untuk mencampurkan bubuk obat penenang mematikan ke dalam minuman di ruang VIP. Para pelayan sangat ketakutan karena jumlah kecil saja bisa menumbangkan seekor gajah. Nam Hyang dengan dingin bersikeras agar mereka menyiapkan setidaknya 10 kali lipat dosis normal untuk menghadapi monster yang begitu mengerikan. Dia memperingatkan mereka untuk tidak ragu dan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan target sepenuhnya. Nam Hyun menolak membiarkan siapapun ikut campur dan mencuri pencapaian yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu, Jin Kwon dan rekan-rekannya sudah menikmati pesta mewah tanpa menahan diri. Nahan Dae terharu hingga meneteskan air mata hanya karena dia diizinkan masuk ke lantai atas pavilion Muyong. Dia bahkan mengubah cara panggilannya kepada Jin Kwon. Tiba-tiba, seorang wanita dari pavilion Muyong bernama Hwarion muncul dan dengan antusias memeluk erat Jin Kwon. Dia bersandar dengan menggoda padanya dan berbicara dengan suara yang intim. Pemandangan itu seketika membuat Alice dipenuhi amarah. Hua Yang sama sekali mengabaikan Alice dan terus memamerkan pesona menggodanya sambil menawarkan undangan pribadi kepada Jin Kwon. Alice segera menyadari rencana licik Riyang membuatnya merasa jijik sekaligus cemas. Namun, Jin Kwon tampak benar-benar tergila-gila dan mengabaikan semua kekhawatiran rekan-rekannya. Alice segera bergerak untuk campur tangan, tetapi kejutan mental yang tak terduga membuatnya linglung dan tidak bisa bertindak. Kwadeong menggunakan kesempatan itu untuk membawa Jin Kwon ke ruang pribadi di mana tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Di matanya, Jin Kwon sudah menjadi mangsa yang tak berdaya. Dia memperhatikan ekspresinya yang linglung dan dimabuk kepayang. Hwariang tersenyum penuh kemenangan dan memutuskan bahwa semuanya berjalan jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Dia menuangkan segelas anggur suhan terbaik dari pavilion Muyong untuk Jin Kwon. Namun, dia diam telah mencampurkan bubuk obat penenang khusus ke dalam minuman itu. Saat Jin Kwon mengangkat gelas dan meminum semuanya, Hwariong tersenyum dingin penuh kemenangan. Obat itu cukup kuat untuk langsung menidurkan monster peringkat A. Jadi, begitu dia kehilangan kesadaran, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Namun pada detik berikutnya, senyum percaya diri Hwariong lenyap. Hasil tak terduga itu membuatnya mematung karena terkejut. Jin Kwon tidak tumbang.
Sebaliknya, dia berteriak kegirangan bahwa anggur itu rasanya luar biasa. Tidak menunjukkan tanda keracunan, dia menyuruh Huariyang untuk menuangkannya segelas lagi. Pupil Huariyong bergetar ketakutan, tapi dia segera memaksakan senyum dan mengangkat botol untuk menuangkan minuman lagi. Saat mengisi gelasnya, Huariyong diam. Dia menambahkan obat itu dalam jumlah besar. Dia dengan dingin bertanya apakah Jin Kwon bisa bertahan dari dosis yang ditingkatkan itu. Jin Kwon mengangkat gelas itu dan meminumnya. Detik berikutnya, dia mengerutkan kening dan dengan dingin menuntut penjelasan mengapa anggur yang sama tiba-tiba terasa berbeda. Pertanyaannya membuat Huariyong kembali gugup. Jin Kwon tiba-tiba memberinya senyum sinis dan mengungkapkan bahwa dia tahu wanita itu telah meracuni setiap minuman. Huariyong menatapnya dengan ngeri, sama sekali tak menyangka bahwa dia sudah membongkar kelicikannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Jin Kwon mencengkeram rahangnya, dan dengan dingin menuntut untuk tahu siapa dalang di balik rencana ini, dan jenis obat misterius apa yang dia gunakan. Jin Kwon kemudian memutuskan untuk membuat Huariyong merasakan sendiri anggur beracun itu. Meskipun dia melawan mati-matian, Jin Kwon memaksa masuk cairan yang sudah dicampur obat itu ke dalam mulutnya. Begitu anggur itu masuk ke tenggorokannya, rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Huariyong gila. Dia menatap tajam ke arah Jin Kwon dan mengutuknya dengan marah, tetapi perlahan tubuhnya berhenti mematuhinya. Baru pada saat itulah Huariyong menjadi ketakutan karena obat itu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Detik berikutnya, dia ambruk tak berdaya ke lantai. Jin Kwon hanya bisa menghela napas karena dia sekarang dalam kondisi tidak bisa menjawab pertanyaannya. Waktu yang tak diketahui telah berlalu. Huariyon yang pingsan tiba-tiba mengeluarkan rintihan kesakitan, dan ujung jarinya mulai bergetar. Dia berjuang untuk duduk dan memegangi kepalanya yang sakit. Benar-benar bingung dengan apa yang telah terjadi. Kemudian dia melihat senyum menggoda Jin Kwon tepat di depannya. Teror yang luar biasa seketika menguasai dirinya. Jin Kwon duduk dengan nyaman di kursi dan menatap rendah padanya. Dia dengan tenang memerintahkan, kalau kau sudah bangun, maka berdirilah. Dia dengan belak-belakan memberitahu Huaryeon bahwa obatnya tidak mempan padanya. Kata-katanya membuat hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh wanita itu. Dia teringat saat Jin Kwon memaksa obat itu masuk ke mulutnya, dan keringat dingin menutupi wajahnya. Dia akhirnya menyadari bahwa pria itu telah membaca seluruh rencananya sejak awal. Meski begitu, Hwayong menolak untuk mengakui kekalahan dan mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan ancaman. Dia mengklaim bahwa rekan-rekan Jin Kwon di luar juga telah diracuni. Tetapi Alice dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Dengan bantuan Baek Mundo, mereka sudah menetralisir racun yang menyerang semua orang. Berita itu membuat Hwaryong menatap mereka dengan rasa tak percaya. Baek Mundo adalah seorang ahli dalam bidang pengobatan dan racun. Mencoba menggunakan racun di depannya sama konyolnya dengan mengajari ikan berenang. Mereka juga telah menaklukkan semua orang di dalam pavilion museum, membuat musuh sama sekali tidak mampu melawan. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Jin Kwon menjelaskan bahwa pertanyaan penting baru saja dimulai dan menasihati Hualiang untuk menjawab dengan jujur. Merasakan niat membunuh dari Jin Kwon, pupil Hualiang mengecil saat butiran keringat kecil terbentuk di dahinya. Jin Kwon meletakkan gelas anggurnya dan menanyakan pertanyaan pertamanya dengan suara dingin yang memerintah. Di mana pemimpinmu? Menghadapi interogasinya, Hwaryong menggigit bibirnya erat-erat. Dia menolak untuk mengungkapkan apapun dan bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati pemimpin yang dia layani. Jin Kwon merasa kesetiaannya sangat menggelikan. Niat membunuh yang menyerupai kabut hitam melonjak di sekitar tubuhnya saat senyumnya menjadi semakin sinis. Penampilannya yang mengerikan membuat Hwaryong berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi itu tidak ada artinya. Bagi Jin Kwon, siapapun yang memilih kesetiaan juga harus menerima konsekuensinya. Menghadapi tamparan dan ancaman kematian dari Jin Kwon, Hwaryong akhirnya menjerit memohon ampun. Dia bersikeras bahwa dia hanyalah pesuruh dan tidak tahu di mana pemimpin mereka bersembunyi. Karena putus asa untuk bertahan hidup, dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa kunci Nyonya Mukyang bisa membuka jalan yang langsung menuju pemimpin mereka. Namun, ada dua kunci, dan keduanya harus digunakan pada saat yang bersamaan. Nyonya Mukyang membawa salah satunya, sementara yang lain disembunyikan di dalam ruang VIP. Bahkan setelah mengetahui lokasinya, kelompok Jin Kwon masih menghadapi masalah yang jauh lebih merepotkan. Sebuah keahlian pendeteksi menghubungkan kedua kunci tersebut. Jika salah satu diambil, yang lain akan langsung memicu alarm. Ini berarti mereka harus merebut kedua kunci secara bersamaan, atau orang yang memegang kunci lainnya akan melarikan diri. Hwaryong tidak menyangka mereka akan benar-benar mempercayai ceritanya. Dia sengaja memberi mereka informasi itu untuk memancing mereka agar berhadapan dengan Nyonya Mukyong, orang terkuat di pavilion tersebut. Jin Kwon dengan tenang mengusulkan agar mereka berpencar untuk mencari kunci-kunci itu. Dia memutuskan untuk menghadapi Nyonya Mukyong sendirian. Sebelum pergi, dia menginstruksikan pria 10 pekerjaan untuk melindungi rekan-rekan lainnya. Alice tetap khawatir bahwa informasi Hwa yang mungkin saja sebuah jebakan.
Jin Kwon tidak peduli. Di matanya, jebakan apapun yang gagal membunuhnya hanya akan membuatnya semakin kuat. Riang melihatnya pergi dengan ekspresi penuh kemenangan dan diam-diam mengejek kebodohannya. Nyonya Mukyon adalah seorang wanita cantik yang anggun sekaligus pemburu peringkat A yang sangat berbahaya. Sebagai salah satu dari sedikit pemburu elit di levelnya, hampir tidak ada yang bisa tetap berdiri tegak di hadapannya. Kunci lainnya di dalam ruang VIP juga dijaga oleh seseorang yang sama berbahayanya dengan binatang buas. Tidak peduli jalan mana yang dipilih kelompok Jin Kwon, Hua Ryeom percaya bahwa hanya kematian yang menanti mereka. Baek Mundul mempercayai kekuatan tuannya. Namun, karena mereka berada di dalam markas penjahat, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan ruang VIP yang dijaga ketat itu. Tepat pada saat itu, Jin Kwon mengeluarkan tawa yang mengerikan. Dia sudah menyusun rencana sempurna untuk menyusup ke ruangan itu. Di dalam ruang VIP Pavilion Muyong, seorang bos mafia tampak bingung dan bertanya, tanya siapa yang memanggil para wanita penghibur tanpa izin. Dikelilingi aroma bunga yang lembut, seorang wanita cantik yang menyebut dirinya Choi Yang masuk dengan langkah anggun. Dia sebenarnya adalah Alice, yang menyamar dengan sangat rapi untuk penyusupan ini. Begitu bos mafia itu melihat kecantikannya, ia langsung lengah, tetapi ia segera menyadari ada wanita lain yang berdiri di belakangnya. Baek Mundo muncul di hadapan semua orang dengan pakaian wanita dan ekspresi malu-malu. Batinnya hampir hancur dan diam. Diam ia mengutuk rencana Jin Kwon yang memalukan ini. Anggota mafia menjadi sangat bersemangat melihat wanita cantik lainnya dan saling mengingatkan untuk memperlakukan pendatang baru itu dengan lembut, meskipun Baek Mundo merasa sangat jijik. Baek Mundo mempertahankan penyamarannya sebagai wanita penghibur dengan sempurna. Ia menuangkan minuman untuk para pria itu dan berterima kasih dengan sopan sambil memasang ekspresi tersipu. Metode penyusupan yang menggoda ini membuat Baek Mundo merasa sangat terhina. Ia meratapi betapa rendah harga dirinya sekarang, sambil terus-menerus mengutuk Jin Kwon dalam hatinya. Namun, Baek Mundo segera menyadari bahwa situasinya jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Para pria itu tampak sangat mabuk, tetapi gerakan dan kesadaran mereka tetap tajam. Meskipun mereka tersenyum santai, tak satu pun dari mereka yang menunjukkan celah sedikit pun untuk dimanfaatkan. Yang lebih mengejutkan, setiap orang yang duduk di meja itu adalah ahli tingkat B. Untungnya, Alice dan Baek Mundo tidak dengan ceroboh menantang mereka, atau akibatnya tidak akan terbayangkan. Pertanyaan terpentingnya masih tentang di mana kunci itu disembunyikan. Menurut informasi dari Hua Ryeong, kunci di dalam ruang VIP itu dibawa oleh seorang pria berambut merah. Karena tidak ada pria berambut merah di sana, mereka memutuskan untuk mencari di ruangan lain. Berharap bisa mengatasi para penjaga yang mengelilinginya. Baek Mundo diam-diam mengaktifkan keahlian apotekernya dan memasukkan racun ke dalam botol anggur. Tepat pada saat itu, sebuah aura menakutkan yang tak dikenal mengunci pergerakannya. Sun Wutan muncul tanpa suara tepat di belakang Baek Mundo. Semua orang di ruangan itu langsung mengenali Sun Wutan. Alice dan Baek Mundo kemudian menyadari bahwa pria berambut merah inilah target yang mereka cari. Setelah merasakan tekanan mengerikan dari Sun Wutan, Baek Mundo menyimpulkan bahwa pria itu memiliki kekuatan tingkat A. Saat Jin Kwon memberikan misi ini, ia mengira bahwa menemukan kunci di ruang VIP akan mudah. Kini Baek Mundo sadar bahwa tugas ini hampir mustahil. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka semua terbunuh. Sun Wutan rupanya sudah menyadari bahwa Nam Hyang telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman itu. Namun, ia menolak tawaran bawahannya untuk mengganti minuman tersebut. Sun Wutan yakin Nam Hyang memiliki rencana yang lebih dalam dan memutuskan untuk terus mengikuti permainannya. Ia sudah menduga situasinya akan berubah dan ingin melihat trik apa lagi yang akan dicoba oleh Nam Hyang. Baek Mundo menjadi semakin cemas. Ia telah menggunakan obat-obatan untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Tapi jika identitas mereka terbongkar, perbedaan kekuatan yang sangat besar akan membuat Sun Wutan dapat menghabisi mereka dalam sekejap. Baek Mundo hanya bisa menuangkan anggur dengan hormat sambil memutar otak bagaimana mempertahankan penyamarannya dan menemukan kunci di tubuh Sun Wutan. Baru saja ia bersiap untuk menawarkan minuman kepada Sun Wutan dengan patuh, Sun Wutan tiba-tiba menepis botol itu dari tangannya. Tindakan tak terduga ini membuat Baek Mundo bercucuran keringat dingin. Ia berpura-pura ketakutan dan lugu, sangat berharap bisa menghindari kecurigaan. Sun Wutan mengamatinya dengan tatapan dingin dan memberinya senyuman kejam yang merendahkan. Ia langsung bisa melihat penyamaran Baek Mundo sebagai wanita, tetapi keliru mengira itu adalah bagian dari rencana lain yang disusun oleh Nam Hyang. Udara di sana menjadi sunyi dan terasa mencekik. Sebagai ahli tingkat A, Sun Wutan melepaskan tekanan mengerikan dari seekor monster sejati. Ia mencengkeram erat pergelangan tangan Baek Mundo dengan satu tangan, seolah bisa meremukkan tulangnya kapan saja. Sun Wutan berbicara dengan nada datar. Aku bisa mencium bau bubuk obat bius darimu. Baek Mundo tidak menyangka dia akan sewaspada ini, dan masih belum mengerti monster macam apa yang sedang dihadapinya.
Ketika kebanyakan hunter bangkit, mereka hanya menerima tingkat dasar dan kemampuan kelas biasa. Hanya sebagian kecil hunter beruntung yang bisa membuka kekuatan khusus yang dikenal sebagai atribut. Setelah mencapai level tertentu, Sun Wutan memiliki atribut binatang buas yang memberinya indera manusia super. Begitulah cara dia mendeteksi jejak tipis bubuk obat bius pada Baekmundo. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Baekmundo saat ia mencoba berbohong, mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pelayan rendahan. Tepat ketika situasinya akan lepas kendali, Alice dengan kesakitan menutupi mulutnya. Detik berikutnya, ia memuntahkan sejumlah besar cairan berwarna pelangi yang bercahaya langsung ke wajah Sun Wutan. Insiden tak terduga itu mengubah suasana mematikan menjadi sesuatu yang sangat aneh. Hal itu juga memberi Baekmundo kesempatan untuk menjelaskan bahwa bau obat itu berasal dari anggur yang tumpah di pakaiannya. Ia bahkan menyinggung bahwa menemukan masalah itu lebih awal adalah sebuah keberuntungan. Pada akhirnya, Sun Wutan melempar Alice dan Baekmundo keluar dari ruang VIP. Penyusupan mereka sepertinya gagal total. Namun bisa lolos hidup dari ahli tingkat A sudah merupakan hal yang luar biasa beruntung. Namun, Alice yang tampak pingsan total beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba membuka matanya. Alih-alih terlihat kecewa, ia memberi Baekmundo senyuman licik. Perilaku mabuknya hanyalah acting, karena menepis kecurigaan adalah aturan pertama bagi pencuri yang handal. Alice kemudian menarik sebuah kantong kecil berwarna kuning kecoklatan dari dadanya. Di dalamnya ada kunci yang diam ia curi dari pria berambut merah yang menakutkan itu. Baekmundo menatap kunci itu dengan mata yang hampir melotot keluar. Ia tidak percaya bahwa hunter tingkat D yang biasanya terlihat tidak bisa apa-apa selain mabuk dan membuat onar, berani mencuri dari ahli tingkat A. Itu adalah tindakan yang benar-benar gila. Lagi pula, Baekmundo sebelumnya pernah mengusulkan untuk menyelesaikan misi ini sendirian. Ia yakin bahwa hunter tingkat D seperti Alice hanya akan menghambatnya. Saat itu, Jin Quan hanya memberi Baekmundo senyuman penuh arti. Daripada berdebat, ia malah bertanya menurut Baekmundo dia ada di tingkat berapa. Baekmundo menjawab tanpa ragu, Tuan pasti setidaknya tingkat A, jika tidak lebih tinggi. Jin Quan tertawa terbahak-bahak dan melontarkan sebuah pertanyaan hipotetis padanya. Jika Alice bisa mencuri sesuatu dari saku ahli tingkat A sepertinya, apakah Baekmundo masih akan percaya bahwa tingkat menentukan segalanya? Alice memeriksa kantong curiannya dengan hati-hati, namun keraguan mulai merayap di benaknya. Apakah ini benar-benar kantong kunci yang mereka butuhkan? Kantong itu sama sekali tidak terlihat seperti tempat kunci. Kini Baekmundo benar-benar percaya bahwa Alice memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi ini. Ia tahu bahwa Alice sengaja memuntahkan anggur mencurigakan itu untuk menyelamatkannya selama perjamuan. Keputusan itu saja telah menempatkan gadis itu dalam bahaya yang luar biasa. Baekmundo tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa ia menyelamatkannya. Dalam pekerjaan mereka, emosi murahan semacam itu seringkali hanya berujung pada kematian. Alice hanya mengangkat bahu dan bertanya, apakah diselamatkan entah bagaimana membuatnya tidak senang. Saat mereka berbicara, bayangan Jin Quan muncul di benak Alice. Meskipun ia biasanya terlihat berantakan dan terkadang bertindak gegabah, ia selalu membuat keputusan yang tepat di saat yang benar-benar penting. Jin Quan pernah berkata bahwa jika ia berada di situasi yang sama, ia akan selalu menyelamatkan orang yang dalam bahaya. Mungkin pria gila itu telah memengaruhinya. Alice kini melakukan hal bodoh yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri, tepat saat mereka bersiap untuk melarikan diri. Sebuah raungan yang cukup kuat untuk mencabik-cabik jiwa menggelegar ke seluruh pavilion Muyong. Ekspresi Baekmundo seketika berubah. Sun Wutan telah sepenuhnya kehilangan kendali, dan mereka telah mengabaikan dua fakta mematikan. Pertama, setiap anggota mafia di dalam pavilion Muyong melayani Nam Hyang. Sejak saat ia meracuni minuman itu, Nam Hyang tidak pernah berniat membiarkan siapapun hidup. Kedua, dan yang jauh lebih mengerikan, hunter dengan atribut binatang buas memiliki kelekatan yang tidak wajar terhadap barang-barang mereka. Mereka juga meninggalkan aroma unik pada setiap barang yang mereka miliki. Sun Wutan kini bersiap memburu setiap mangsa yang berani mengincar barang miliknya. Alice sempat berhasil menipu indranya, tetapi ia tak bisa sepenuhnya menyembunyikan sisa aroma pada kunci yang dicurinya. Layaknya predator yang terbangun dari tidur panjang, Sun Wutan akhirnya mengunci mangsanya. Ia kemudian mengaktifkan skill eksklusifnya, raungan predator. Gelombang suara yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang seolah nyata dan menyapu seluruh medan pertempuran. Sebagai hunter peringkat D, Alice tidak mampu menahan tekanan itu dan menjadi lumpuh total. Baekmundo menggunakan jarum perak untuk membebaskan tubuhnya secara paksa dari kelumpuhan dan berteriak menyuruh Alice lari. Namun sebelum dia selesai bicara, Sun Wutan yang mengamuk berlari ke arah mereka dengan senyum menyeringai. Tinju raksasa Sun Wutan membelah udara dan menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Baekmundo terpental ke belakang dan membenturkannya ke dinding. Area sekitarnya telah berubah menjadi tumpukan puing-puing. Sun Wutan mendekat dengan senyum yang bengis.
Matanya dipenuhi dengan sensasi perburuan. Alice hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanannya, yang mengerikan sementara keringat dingin mengalir di pipinya. Di matanya, pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan monster sungguhan. Tepat pada saat itu, beberapa bola cahaya misterius muncul di sekitar Sun Wutan. Bola-bola itu meledak seketika saat Baek Mundo mengaktifkan skill ahli obat, aliran kabut racun. Racun itu berubah menjadi kabut tebal yang dimaksudkan untuk mengganggu indera penciuman tajam Sun Wutan. Tanpa diduga, Sun Wutan membuka mulutnya dan sengaja menghirup kabut beracun itu. Saat racun memasuki tubuhnya, ekspresinya menjadi semakin tidak waras. Baek Mundo menggunakan kesempatan itu untuk mengirim Alice menjauh dari medan pertempuran. Sekarang setelah dia sendirian, Baek Mundo menyatakan bahwa menghadapi satu binatang buas yang berisik akan sangat mudah diatasi. Beberapa saat sebelumnya, Baek Mundo telah menancapkan jarum perak ke bagian belakang leher Alice. Rasa sakit yang hebat itu segera memulihkan kesadarannya. Jarum itu juga secara paksa menghilangkan kelumpuhan yang disebabkan oleh auman sang pemangsa. Baek Mundo percaya bahwa jika dia bisa bertahan sampai Jin Quan tiba, krisis ini akan berakhir. Sun Wutan membeku sejenak sebelum meledak dalam tawa yang lebih sombong. Dia mengayunkan cakar emasnya yang besar, menghasilkan gelombang energi berbentuk bulan sabit yang membelah udara. Baek Mundo berulang kali bergerak menembus awan debu dan nyaris menghindari setiap serangan mematikan. Pada saat yang sama, Baek Mundo mengeluarkan jarum perak, senjata eksklusif seorang ahli obat. Mengejutkannya, Sun Wutan masih belum menyadari bahwa Baek Mundo adalah seorang pria. Dia bahkan berkata bahwa jika Baek Mundo bukan musuhnya, dia akan dengan senang hati menjadikan wanita secantik itu sebagai pasangannya. Baek Mundo meledak dalam kemarahan dan menyebut Sun Wutan sebagai binatang buas yang mesum. Dia dengan lantang mengungkapkan bahwa dia selalu menjadi pria sebelum menelan pil dengan tangan gemetar. Keringat dingin bercucuran di dahi Baek Mundo saat situasi terus memburuk, dia kini telah meminum pil terlarang keduanya. Pada awal pertempuran, dia sudah menelan pil pertama untuk meningkatkan pertahanan fisiknya. Pil-pil terlarang ini menggunakan racun sebagai obat dan bisa melipat gandakan kekuatan fisiknya dalam waktu singkat. Namun, efek samping mematikannya menyebabkan racun berbahaya menumpuk di dalam tubuhnya. Setiap benturan kini mengirimkan rasa sakit yang luar biasa ke organ dalam Baek Mundo. Tapi melihat perlawanannya yang putus asa hanya membuat Sun Wutan semakin bersemangat. Sun Wutan mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke lantai. Serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti peluru meriam. Ini adalah penekanan mutlak yang tercipta oleh perbedaan peringkat. Baek Mundo ngeri melihat kekuatan sejati dari hunter peringkat A. Satu injakan saja hampir membunuhnya, meski dia sendiri memiliki kekuatan sebagai ahli obat peringkat B. Sun Wutan mengayunkan cakarnya dan melancarkan serangan tanpa henti lainnya. Dengan benturan yang memekakkan telinga, cakar emas itu menghantam dinding. Sebuah lubang besar muncul di batu itu. Baek Mundo sengaja melangkah mundur pada saat benturan terjadi. Hanya sedikit mengurangi kekuatan pukulannya. Sun Wutan dengan santai mendekati Baek Mundo yang terdiam dan mengejeknya karena tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Dia bahkan mengklaim bahwa dia cukup berbelas kasih untuk memberi Baek Mundo kematian tanpa rasa sakit. Namun saat Sun Wutan mendekat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Baek Mundo, yang berada dalam posisi sangat tidak menguntungkan, mulai memancarkan cahaya ungu yang menakutkan. Dia kemudian menelan pil terlarang ketiganya. Baek Mundo tahu bahwa meskipun menggunakan racun sebagai obat, memberikan kekuatan luar biasa, meminum 3 pil kemungkinan besar akan menghancurkan tubuhnya. Namun, dia tidak punya jalan untuk mundur. Baek Mundo mengakui bahwa bertarung mati-matian sampai mati tidak sesuai dengan kepribadiannya yang biasa. Tapi dia pernah bertarung melawan monster yang jauh lebih kuat dari Sun Wutan, dibandingkan dengan bayangan mengerikan yang ditinggalkan Jin Quan. Serangan penghancur Sun Wutan tidak lagi terlihat tak terkalahkan. Baek Mundo tiba-tiba teringat gadis bodoh itu, Alice. Dia juga ingat apa yang dia katakan tentang keinginan gila Jin Quan untuk menyelamatkan orang lain tanpa peduli resikonya. Senyum tipis muncul di wajah Baek Mundo. Mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu di sekitar orang gila itu telah membuatnya menjadi tidak normal juga. Baek Mundo kemudian melakukan tindakan yang membuat Sun Wutan pun bergidik. Dia menancapkan jarum perak itu ke tubuhnya sendiri, tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Menatap Sun Wutan, Baek Mundo mengeluarkan satu tantangan terakhir dan berbisik, hal klise murahan seperti ini sangat cocok untuk pemakamanku. Sun Wutan awalnya mencibir dan bertanya apakah Baek Mundo benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membunuh dirinya sendiri. Namun sedetik kemudian, senyumnya membeku dan pupil matanya mengecil karena terkejut. Sebuah jarum perak yang bercahaya merah tua sudah muncul tepat di depan matanya.
Pada saat kritis itu, Sun Wutan menyentakkan kepalanya ke samping dan nyaris menghindari jarum mematikan yang menyerempet wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana kecepatan Baekmundo bisa menjadi begitu mengerikan. Setelah menancapkan jarum ke tubuhnya, Baekmundo meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Sun Wutan bisa merasakan dengan jelas bahwa jarum bercahaya yang tertancap di dekat jantung Baekmundo sedang menguras kekuatan hidupnya dan menyebabkan energinya meningkat dengan kecepatan yang tidak wajar. Melalui bibir yang berdarah, Baekmundo mengucapkan satu kata dengan dingin, fusi. Saat skill itu aktif, beberapa jarum energi berwarna merah tua muncul di sekitarnya. Ini adalah skill ahli obat terlarang yang dikenal sebagai jarum darah merah. Jarum-jarum energi itu menyatu dan membentuk satu paku merah darah berukuran raksasa. Jarum raksasa itu membawa kekuatan yang seolah bisa menghancurkan dunia saat menusuk ke arah Sun Wutan, menyebabkan pertempuran meningkat secara drastis. Paku merah darah itu menyerang berulang kali dengan kecepatan luar biasa, membuat lengan Sun Wutan mati rasa akibat benturannya. Dia mengutuk Baekmundo sebagai bajingan tercelah yang selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Baekmundo mencibir dan bertanya dengan tajam, apakah hunter peringkat A yang perkasa sekalipun bisa merasakan ketakutan dan kegugupan. Sun Wutan benar-benar terkejut bahwa ahli obat peringkat B telah menyeretnya ke dalam pertarungan jarak dekat yang begitu sengit. Namun, serangan Sun Wutan tetap sangat beringas. Dia mengayunkan cakar emasnya dengan senyum menyeringai dan melanjutkan serangannya yang tanpa henti. Baekmundo matian menangkis dengan jarum darah raksasa itu, tapi secara bertahap mulai terdesak melawan kekuatan musuhnya yang lebih unggul. Keringat mengalir di wajah Baekmundo yang berlumuran darah saat kecemasan memenuhi pikirannya. Waktu tidak berpihak padanya. Semakin lama dia bertarung dengan mengorbankan kekuatan hidupnya, semakin cepat tubuhnya akan hancur. Dia harus mengakhiri mimpi buruk ini sebelum dirinya hancur lebur. Sun Wutan dengan jelas menyadari situasi Baekmundo yang putus asa. Dengan satu tangan yang kuat, dia dengan mudah menangkap paku merah darah yang mendekat itu. Rasa hina memenuhi mata Sun Wutan saat dia tertawa liar. Dia mengejek serangan Baekmundo sebagai perjuangan yang putus asa, mengklaim bahwa itu tidak lebih mengancam daripada sengatan lebah melawan cakar binatang buas yang ganas. Perbedaan kekuatan yang luar biasa membuat seluruh medan pertempuran terasa sangat mencekam. Tepat saat Sun Wutan yakin bahwa kemenangan adalah miliknya, pertempuran berubah sekali lagi. Baekmundo menunjukkan ketangguhan layaknya binatang buas. Tatapannya tetap tajam saat dia tiba muncul di atas Sun Wutan. Jejak keterkejutan melintas di benak Sun Wutan. Energi di dalam Baekmundo berubah selama pertempuran, dan peningkatan yang meledak-ledak itu bahkan telah mengubah bentuk skillnya. Namun, kekuatan luar biasa seperti itu pasti menuntut harga yang sangat mahal. Baekmundo telah mengaktifkan teknik rahasia ahli obat yang dikenal sebagai jarum racun jantung mematikan. Jarum biru dan ungu itu menembus jantungnya dan menyuntikkannya dengan racun kebangkitan, mengubah organ itu menjadi rona ungu yang tidak wajar. Teknik rahasia Baekmundo mendorong tubuh penggunanya melampaui batas mutlaknya, tapi itu juga merupakan langkah mematikan yang dirancang untuk menghancurkan kedua petarung. Baekmundo tidak pernah membayangkan bahwa dia benar akan terpaksa menggunakan teknik ini. Saat kesadarannya mulai memudar, Jin Quan muncul dalam ingatannya. Jin Quan pernah bertanya apakah dia ingin menjadi lebih kuat dan menyarankan untuk menggunakan kemampuan transformasinya. Saat itu, Baekmundo menjelaskan bahwa transformasi membutuhkan batu sihir yang berharga, tetapi dia sudah menggunakan semuanya. Dia juga menyebutkan memiliki satu teknik terakhir, tetapi dia selalu ragu, karena mengaktifkannya berarti harus mempertaruhkan nyawanya. Sebelum Baekmundo selesai mengeluh, Jin Quan menampar bagian belakang kepalanya tanpa ampun. Jin Quan memberitahunya dengan tatapan tajam bahwa seniman bela diri sejati harus selalu siap mengorbankan nyawanya. Siapapun yang tidak mau mempertaruhkan nyawa tidak berhak berbicara tentang menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Baekmundo merasa seperti orang bodoh karena telah menanyakan hal itu. Namun sekarang, kata-kata Jin Quan menjadi sumber kekuatan terakhir yang menopangnya. Baekmundo menatap Sun Wutan yang sombong dengan satu-satunya pikiran yang tersisa. Dia akan melakukan satu tindakan terakhir yang mengancam nyawa yang hanya akan dicoba oleh orang bodoh. Menggunakan nyawanya sebagai bahan bakar, Baekmundo mengaktifkan keahlian apoteker, jarum pemutus nyawa. Energi yang meluap-luap mengalir menuju Sun Wutan seperti banjir yang mengamuk. Sun Wutan hampir membuka mulutnya dan memperlihatkan deretan taring setajam gergaji yang mengerikan. Terdengar suara patahan logam yang tajam bergema di seluruh medan pertempuran. Baekmundo terlempar ke belakang seperti layang putus dan menabrak puing-puing di kejauhan. Sun Wutan tertawa liar saat dia mengaktifkan keahlian prajurit buas, perburuan kawanan serigala. Sun Wutan menyatakan bahwa tidak ada predator yang akan mempertaruhkan nyawanya hanya demi mangsa. Seorang predator hanya perlu mencabik-cabik korbannya. Baekmundo menutupi erat lengan kanannya yang berdarah dengan tangan kirinya. Bahkan setelah mempertaruhkan nyawanya, dia masih tidak bisa menjembatani celah yang tampaknya mustahil diatasi yang memisahkannya dari pemburu peringkat A.
Sun Wutan kembali menerjang dengan taringnya yang haus darah terekspos. Saat Baekmundo menghadapi pria mengerikan itu, keputusasaan memenuhi hatinya. Dia sudah mendesak dirinya sendiri ke dalam kondisi yang begitu putus asa, namun perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat jauh. Sun Wutan mengaum bahwa sebelum jantung Baekmundo benar-benar membusuk, dia akan mencabik-cabik dan melahapnya hidup-hidup. Baekmundo memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak bisa membiarkan Sun Wutan terus mengendalikan ritme pertarungan. Namun detik berikutnya, darah mulai mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulut Baekmundo. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga rasanya siap meledak kapan saja. Serangan balik dari jarum racun jantung yang mematikan akhirnya mulai bekerja. Baekmundo buru-buru melemparkan 2 pil ungu ke arah Sun Wutan. Pil-pil itu meledak dan melepaskan awan asap racun ungu yang luas ke seluruh area. Akan tetapi, serangan balik dari teknik tersebut sudah mulai melumpuhkan tubuh Baekmundo. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan kesadarannya memudar dengan cepat. Yang lebih mengerikan, Sun Wutan telah menembus asap racun dan muncul tepat di hadapannya. Panca indera Sun Wutan 5 kali lebih tajam daripada pemburu biasa. Dia sudah tahu di mana Alice dan Baekmundo bersembunyi sejak awal dan hanya berpura-pura tidak tahu. Predator sejati selalu memberi mangsanya harapan sebelum menjerumuskannya ke dalam keputusasaan. Di mata Sun Wutan, seluruh pertarungan itu tidak lebih dari sekadar permainan kucing dan tikus. Baekmundo dengan getir merenungkan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya menipu orang. Pertama kalinya dia mencoba melakukan sesuatu yang baik, balasannya begitu menyedihkan hingga harus mengorbankan nyawanya. Matanya perlahan terpejam saat dia bersiap untuk menerima kematian. Pada saat itu, kenangan dari masa lalu Baekmundo mulai terlintas di benaknya. Dia teringat waktu yang dihabiskannya bersama tuannya, Jin Kwon, dan rekan-rekan mereka yang lain. Jin Kwon selalu mengupil tanpa malu dan tidak peduli sedikit pun dengan penampilannya. Yang lain terus-menerus bertingkah seperti sekelompok pembuat onar yang konyol, tapi hari-hari itu tetap menjadi masa paling bahagia dalam hidup Baekmundo. Gelombang amarah yang dahsyat tiba-tiba memenuhi hatinya. Kenapa dia harus mati di tempat seperti ini? Namun, saat Sun Wutan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, Baekmundo merasa bahwa semua itu tidak penting lagi. Di ambang kematian, orang terakhir yang muncul di benaknya adalah rekan yang selalu paling membuatnya jengkel. Sebelum misi, Baekmundo bertanya pada Jin Kwon apa yang harus dia lakukan jika nyawanya terancam. Jin Kwon menanggapi dengan sangat acuh tak acuh, mengklaim dengan santai bahwa dia akan muncul kapanpun Baekmundo memanggil namanya. Mengingat kata-kata itu, Baekmundo meneriakkan nama Jin Kwon dengan penuh amarah. Dia memanggilnya pembohong dan menuntut untuk tahu kenapa dia masih belum muncul. Namun detik berikutnya, Baekmundo membeku tak percaya. Seorang pria berambut hitam sudah berdiri di antara dia dan Sun Wutan. Dia telah menjejalkan tongkat kayu tepat ke dalam rahang Sun Wutan yang terbuka. Baekmundo menatap sosok yang dikenalnya, namun tampak babak belur secara aneh di hadapannya. Sun Wutan menggigit dan menghancurkan tongkat kayu di dalam mulutnya. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan menciptakan jarak dari pendatang baru yang tak terduga itu. Wajah Jin Kwon bengkak dan dipenuhi warna merah, meninggalkannya dalam kondisi menyedihkan yang tidak biasa. Baekmundo terkejut ada orang yang bisa menghajar Jin Kwon separah itu dan bertanya-tanya pertarungan macam apa yang baru saja dia lewati. Jin Kwon bertanya dengan serius, apakah pria di hadapannya adalah orang yang selama ini menindas mereka? Meskipun Jin Kwon terlihat agak konyol, niat membunuh yang meletus dari tubuhnya menyebabkan suhu di sekitarnya anjlok. Kepalan tangannya yang erat menghasilkan suara retakan yang tajam. Dia berniat menunjukkan pada monster buas ini apa yang sebenarnya terjadi saat seekor hewan berani memamerkan taringnya pada manusia. 1 jam sebelumnya, Jin Kwon baru saja tiba di kamar Nyonya Mukyong. Getaran dahsyat mengguncang seluruh ruangan. Jin Kwon memaksa membuka pintu hitam besar itu dengan kekuatan kasar. Saat dia masuk, Jin Kwon mengeluh bahwa orang-orang di sana rupanya tidak pernah melumasi pintu mereka. Jika tidak, mustahil pintu itu sangat sulit untuk didorong terbuka. Nam Hyang, juga dikenal sebagai Nyonya Mukyong, duduk di ujung ruangan. Dia menatap Jin Kwon dengan mata merah yang penuh percaya diri dan bertanya dengan nada menggoda apakah dia menikmati keramahan mereka. Jin Kwon menjawab bahwa anggurnya sangat lezat sehingga 2 orang bisa minum bersama tanpa menyadari ada orang ketiga yang sekarat di samping mereka. Untuk berterima kasih padanya, dia bahkan membawakan obat yang sangat bagus. Nam Hyang mengklaim bahwa dia juga telah menyiapkan hadiah spesial untuk sang pahlawan hebat. Kesempatan yang begitu sempurna tentu saja membutuhkan nyanyian yang indah. Jin Kwon dengan dingin mengencangkan kepalan tangan kanannya dan balik mengancamnya. Jika aku jadi dirimu, aku akan menyanyikan lagu favoritku, karena itu mungkin akan menjadi penampilan terakhirmu. Nam Hyang pada awalnya berasumsi bahwa Jin Kwon hanyalah seorang pemburu peringkat B. Namun, dia tidak bisa merasakan energi sihir apapun darinya.
Seseorang yang mampu merobohkan pintu Mithril dengan tangan kosong pastilah seorang seniman bela diri tingkat atas. Tepat saat dia selesai berbicara, Nam Hyang menghilang dari kursinya. Percikan cairan merah terang kemudian meletus di dada Jin Quan. Nam Hyang muncul di belakangnya dengan bilah pendek yang berlumuran cairan merah. Dengan senyum meremehkan, dia menyatakan, "Ini adalah lagu pemakaman yang aku siapkan untukmu." Dia menjilat cairan merah itu dari bilahnya dengan elegan dan mengejek Jin Quan karena gagal menghindari penyergapan sesederhana itu. Dia mengklaim bahwa dia sengaja menghindari organ vitalnya dan memperingatkannya untuk tetap diam. Namun detik berikutnya, mata Nam Hyang terbelalak kaget. Jin Quan memegang sebuah kantong kain yang meneteskan cairan merah. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa jus delima konon bisa membantu mengatasi mabuk, jadi dia membawanya sedikit. Penjelasannya membuat Nam Hyang terpana sesaat. Saat dia menatap kantong yang meneteskan jus delima itu, kebingungannya perlahan berubah menjadi senyum sinis. Dia berasumsi Jin Quan hanyalah orang bodoh yang sembrono dengan kekuatan kasar semata, tapi dia telah menyiapkan pengalihan yang sangat cerdas. Nam Hyang memutuskan untuk berhenti menahan diri dan mengaktifkan keahlian pencuri ahli tarian penari. Tubuhnya terpecah menjadi beberapa bayangan hantu yang bergerak cepat melintasi ruangan sempit layaknya tarian kematian yang sesungguhnya. Sambil mempertahankan kecepatan yang luar biasa, dia menantang Jin Quan untuk mengimbanginya. Di matanya, penari biasa sepertinya bahkan tidak akan bisa mengikuti gerakannya. Jin Quan menyaksikan bayangan yang berpindah dengan cepat itu tanpa ekspresi. Dia bertanya-tanya tarian populer baru macam apa ini, karena jauh lebih memusingkan daripada yang dia bayangkan. Tepat saat Nam Hyang menjadi yakin akan kemenangannya, Jin Quan menyesuaikan ritmenya. Tubuhnya selaras sempurna dengan gerak kaki wanita itu, memungkinkannya untuk mempersempit jarak di antara mereka. Sebelum Nam Hyang bisa bereaksi, Jin Quan menyerang dan mendaratkan tamparan telak tepat di wajahnya. Nam Hyang menjerit dan terpental ke belakang bak layang putus. Benturan yang memekakkan telinga itu mengguncang seluruh ruangan. Setelah berhenti, Jin Quan mengeluh betapa sulitnya mengikuti tren masa kini. Nam Hyang meronta keluar dari reruntuhan dengan sisa-sisa ketakutan di hatinya. Tamparan Jin Quan sempat membuatnya tak sadarkan diri. Jin Quan tampak sama sekali tidak menyadari kemarahan wanita itu. Seakan tiba-tiba teringat tujuan aslinya, dia bertanya di mana wanita itu menyembunyikan kuncinya. Nam Hyang gemetar menahan amarah dan menuduhnya telah memukul wajah seorang wanita tanpa belas kasihan. Jin Quan hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sempat khawatir wanita itu tidak akan bangun lagi. Sikap santainya membuat Nam Hyang benar-benar kehilangan kendali. Dia mencengkeram erat cambuk panjang bermotif sisik hitam dengan kedua tangannya. Nam Hyang mengayunkan cambuk itu dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Sabetan cambuk tajam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruangan, menghasilkan serangkaian bunyi lecutan nyaring yang membelah udara. Jin Quan menghindar dengan tenang sambil mengejek kekuatannya. Dia bertanya sampai kapan wanita itu berniat terus bermain-main. Nam Hyang memberinya senyuman menggoda dan bertanya, apakah dia benar-benar percaya bahwa sebuah serangan harus memberikan luka fisik agar bisa dianggap sebagai serangan. Begitu Nam Hyang selesai bicara, jantung Jin Quan mulai berdebar kencang. Rasa kejut yang asing dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil mengayunkan cambuknya, Nam Hyang juga melepaskan energi sihir aneh yang menggoda. Inilah kekuatan dari atribut pemikat. Siapapun yang tersentuh sihirnya akan dengan cepat berubah menjadi budak yang mematuhinya secara membabi buta. Efektivitas daya pikat ini meningkat seiring dengan peringkat penggunanya. Pada tingkat A, sentuhan kulit saja bisa menghasilkan efek ratusan kali lebih kuat dari ramuan biasa. Rentetan cambuk yang padat berulang kali menghantam tubuh Jin Quan. Jin Quan mengertakkan gigi dan menahan serangan itu mati-matian. Namun, setiap kali cambuk itu menyentuhnya, semakin banyak energi memikat yang menyebar di dalam tubuhnya. Saat Nam Hyang tertawa lepas, pandangan Jin Quan menjadi kabur. Secara perlahan, wanita itu tampak seperti sosok pendamping hidup yang sempurna untuknya. Di dalam ilusi yang diciptakan oleh daya pikatnya, Nam Hyang menjadi luar biasa lembut dan menggoda. Jin Quan kehilangan akal sehatnya dan tersenyum padanya sambil meneteskan air liur. Pikiran mengerikan bahkan merasuki benaknya, membisikkan bahwa menyerah padanya mungkin bukan ide yang buruk. Nam Hyang menatap Jin Quan yang terhipnotis dengan penuh rasa jijik dan diam. Dia menyimpulkan bahwa semua pria pada akhirnya sama saja. Daya pikat itu sebenarnya hanya rencana cadangannya. Namun Jin Quan malah jatuh ke dalam jebakan sesederhana itu. Nam Hyang juga membeberkan bahwa rekan-rekan Jin Quan sedang menghadapi monster mengerikan yang bahkan sulit dihadapinya sendiri. Mereka akan segera menjadi mayat. Dia tertawa sombong dan memberinya syarat yang sangat menghina. Jika Jin Quan sanggup menahan 100 cambukan, dia akan berbaik hati membiarkannya merangkak di sela-sela kakinya. Bertekad untuk menghancurkan tekadnya sepenuhnya, Nam Hyang mengendalikan beberapa cambuk energi ungu dan melancarkan serangan pamungkas. Cambuk-cambuk energi itu berulang kali menyilang di dada Jin Quan dan menghasilkan serangkaian hantaman keras berwarna ungu.
Sesaat kemudian, Nam Hyang mulai terengah-engah karena energi besar yang telah terkuras habis. Dengan senyuman penuh kemenangan, dia mengumumkan bahwa Jin Quan akan menjadi budaknya mulai saat itu juga. Namun detik berikutnya, ekspresi angkuh Nam Hyang tiba-tiba membeku. Dia mendengar suara tamparan aneh meskipun cambuknya sudah tidak lagi bergerak. Saat Nam Hyang akhirnya melihat apa yang sedang terjadi, dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Wajah Jin Quan bengkak seperti kepala babi, dan bahkan kata-katanya menjadi sulit dimengerti. Agar tetap sadar, Jin Quan telah menampar dirinya sendiri berulang kali dan menggunakan rasa sakit yang luar biasa untuk mematahkan efek sihir pemikatnya, sementara Nam Hyang berdiri kaku karena terkejut. Jin Quan mencengkeram pergelangan tangan yang memegang cambuk itu. Dengan penuh ketakutan, Nam Hyang menuntut untuk tahu apa yang akan dilakukannya, dan bertanya apakah dia berencana menamparnya lagi. Jin Quan mendekat dengan wajahnya yang bengkak konyol dan berbicara dengan nada cadel. Jika kebaikan harus dibalas 2 kali lipat, maka balas dendam juga harus dikembalikan 2 kali lipat. Sebuah tamparan keras dan nyaring kemudian menggema di tengah malam. Kembali ke masa kini, Jin Quan selesai menceritakan kepada Baek Mundo apa yang terjadi 1 jam sebelumnya. Jin Quan tetap sangat tenang saat menceritakan pertarungannya melawan Nam Hyang, meskipun darah masih menodai dadanya. Dia dengan santai mendekati Sun Wutan dan berkata, "Aku sekarang tahu cara yang tepat untuk menghadapi anjing yang suka menggigit." Sun Wutan sangat terkejut melihat Jin Quan bisa mendekatinya tanpa suara. Dia langsung menebak bahwa pria ini adalah si tanpa nama yang legendaris. Jin Quan telah melawan musuh sekelas Nam Hyang tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Dia benar-benar monster yang sesungguhnya. Sun Wutan berkata dengan dingin bahwa dia tidak tertarik pada mangsa yang sudah dipermainkan dan dibuang oleh orang lain. Jika Jin Quan menyerah dengan patuh, dia akan mengampuni nyawanya. Jin Quan langsung mengejeknya, mengatakan bahwa suaranya terdengar seperti babi yang melengking saat terbang melintasi langit. Dia menambahkan bahwa bau busuk yang menyengat keluar dari mulut Sun Wutan setiap kali dia berbicara. Baek Mundo yang melemah menjelaskan bahwa Sun Wutan memiliki atribut buas dan hanya bisa mengaum seperti binatang buas selama pertarungan. Dia lalu menambahkan bahwa pengecut biasanya bersuara paling lantang. Melihat keduanya dengan santai membicarakannya membuat seluruh tubuh Sun Wutan bergetar karena amarah. Dia mengaum bahwa dia akan meremukkan rahang mereka, mengoyaknya, dan menelannya bulat-bulat. Sun Wutan mengaktifkan keahlian khusus alam liar purba. Otot-ototnya membesar hingga batas maksimal, membuat tubuhnya tampak jauh lebih buas. Niat membunuh yang tak terkendali memenuhi matanya saat dia bersiap mengakhiri pertarungan itu dengan kekerasan brutal. Sun Wutan menerjang bak binatang buas yang turun gunung, mengaum liar dan mengayunkan cakarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pemandangan itu sudah cukup untuk membuat Baek Mundo ketakutan setengah mati. Namun, Jin Quan sama sekali tidak bergeming. Dia berseru dengan tenang, bagi anjing yang berani memamerkan taringnya pada manusia, pukulan adalah obat yang paling ampuh. Sama sekali tidak ada bedanya apakah Sun Wutan kehilangan akal sehatnya karena sifat buasnya atau karena alkohol. Selama dia masih berwujud manusia, dia harus belajar kembali tentang arti rasa malu. Jin Quan mengepalkan tangannya, dan dengan tenang mengumumkan nama jurus yang baru saja diciptakannya, tinju rasa malu yang terlupakan. Kekuatan mengerikan terkumpul di sekitar kepalanya sebelum meninju kepala Sun Wutan secara telak. Pavilion bertingkat yang megah itu berguncang hebat akibat hantamannya. Dihadapkan pada kekuatan yang sangat merusak itu, seluruh bangunan pun meledak. Gelombang kejut dari tinju Jin Quan menghancurkan tanah di sekitarnya, tapi hasil akhirnya sungguh di luar dugaan.